Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Selamat mendengarkan. Bab 46, Subscribe Penatua. Hei, sudahkah kamu mendengarnya? Bodhidharma memiliki murid baru. Dia dipanggil Lin Feng. Petik 2. Aku sudah mendengarnya. Dia juga seorang penggarap iblis. Tampaknya, dia cukup kuat. Petik 2. Puff, jika dia melihat pangeran kita, dia akan dilanda teror. Petik 2. Haha, tentu saja, semua orang takut pada pangeran unicorn. Di jalan kecil di luar istana Bodhidharma, beberapa pria muda berpakaian hitam berbicara tentang Lin Feng. Mereka terdengar menghina dan mengolok-oloknya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Feng justru tersenyum dan menatap mereka. Beberapa lelaki memperhatikan seseorang di depan mereka dan berhenti. Kamu siapa? Dari kelompok mana kamu berasal? Tanya pemimpin kelompok itu dengan dingin. Mereka berada di bawah perintah seorang patriark, dan patriark mereka tidak menganggap tinggi siapapun selain orang suci. Dia sangat bangga. Lin Feng melirik orang-orang ini, yang semuanya adalah Peerless Holy Kings. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihat Peerless Holy Kings sejak dia tiba di benua Sembilan Awan. Di benua Sembilan Awan, Peerless Science dianggap sebagai pembudidaya luar biasa. Tetapi di dunia ini, raja-raja suci tanpa tani hampir biasa. Lin Feng bahkan tahu beberapa kaisar suci tingkat tinggi sekarang. Tidak ada yang mustahil di sana. Kelompok asal kalian, tanya Lin Feng, tidak menjawab mereka. Mereka semua geram. Betapa kurang ajarnya, tunjukkan rasa hormat, teriak pemimpin kelompok, menunjuk Lin Feng. Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka ketika orang-orang menunjuk aku dengan jari-jari mereka. Letakkan. Petik 2. Pria muda itu terkejut, tetapi kemudian dia tertawa. Dia terus menunjuk Lin Feng dan tersenyum mengejek, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika aku menunjuk pada kamu, apa yang menurut kamu dapat kamu lakukan? Petik 2. Desir. Pria muda itu bahkan tidak selesai berbicara. Lin Feng menghilang. Ketika pemuda itu melihat itu, ekspresinya berubah secara drastis. Lin Feng adalah seorang kaisar suci. Bagaimana itu mungkin? Jari aku, teriak pemuda itu tiba-tiba. Lampu putih menyala di sekitar jarinya dan darah menyembur keluar. Jarinya jatuh ke tanah. Dia melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Dia sangat marah. Kamu berani melukaiku, teriak pemuda itu dengan marah. Ekspresinya mengerikan. Kamu siapa? Beraninya kamu bersikap seperti itu? Tanya pemimpin kelompok. Dia yakin tidak ada yang berani menyerangnya seperti itu jika mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi. Aku orang yang baru saja kamu bicarakan, kata Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh. Ekspresi pria muda itu berubah drastis, tiba-tiba panik. Tuangkan hidup kita, Tuan. Kami tidak bermaksud menyinggung kamu, kata beberapa pria muda, berlutut dengan tergesa-gesa. Mereka berani berbicara tentang Lin Feng seperti itu, tetapi mereka tahu dia telah melakukan hal-hal besar. Dia telah melukai kaisar setengah kudus, membunuh yang lain, dan mereka tahu dia bisa dengan mudah menghancurkan raja-raja suci yang tidak berkasih. Lin Feng sekarang adalah sesama murid guru mereka. Guru mereka adalah Patriark Sekte Dewa, Pangeran Unicorn, dan memiliki guru yang kuat tidak membuktikan bahwa mereka sangat kuat. Kamu semua di bawah perintah seorang patriark? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Memang, Paman Lin Feng, kata pria muda itu mengangguk. Dia tidak berani berbohong kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan berkata, kamu bisa pergi. Di masa depan, berperilaku. Berada di bawah perintah seorang patriark bukanlah hal yang luar biasa. Petik 2. Dimengerti? Kita akan ingat, Paman, kata orang-orang itu, mengangguk cepat-cepat. Mereka berdiri, membungkuk, dan pergi dengan cepat. Lin Feng menyipitkan matanya dan menyaksikan mereka pergi. Dia mungkin tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan kelompok mereka di masa depan, karena mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tanda hubung. Seperti yang diharapkan, beberapa pemuda berhenti di suatu tempat di mana Lin Feng tidak bisa melihat mereka dan berhenti. Saudara Wu Lin, bagaimana kita bisa meninggalkan masalah itu? Tanya salah satu pemuda dengan marah. Wu Lin adalah pemimpin kelompok itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, tentu saja kita tidak bisa. Dia memotong salah satu jari aku. Dia harus mati. Petik 2. Wu Lin tampak mengerikan dan galak. Matanya memerah, menatap kepalan tangannya yang berdarah. Tetapi Brother Wu Lin, dia adalah salah satu dari murid-murid sesama guru kita, murid utama Bodhidharma. Ia memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada guru kami. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya seorang raja suci yang agung. Wu Lin tetap diam dulu dan kemudian tersenyum dingin. Dia membisikkan beberapa kalimat kepada teman-temannya dan menjelaskan rencananya.
Setelah beberapa saat, mereka semua tersenyum jahat, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan mereka sebelum pergi. Tak lama setelah mereka pergi, seorang pria berpakaian hitam mengenakan topeng muncul dan menyaksikan mereka pergi. Murid kepala aku sangat kejam, kata Bodhidharma, memandang darah di tanah dengan puas bahwa dia menghilang lagi. Lin Feng pergi ke dunia kecil Bodhidharma. Dia merasakan energi iblis murni. Dia telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, dan dia telah bertemu banyak iblis dalam hidupnya, Feng Mo, Raja Iblis, Iblis Buddha, Cheng Mo. Orang-orang itu semua adalah iblis yang luar biasa. Meskipun energi iblis Bodhidharma juga mengandung beberapa kebenaran, itu sebagian besar merupakan energi penghancuran dan kekacauan. Itu mirip dengan iblis Lin Feng, sebenarnya. Lin Feng, kamu sudah memiliki masalah kultivasi. Saat Lin Feng berpikir, dia mendengar suara yang membawanya kembali ke akal sehatnya. Lin Feng berbalik dan melihat Bodhidharma, berdiri di sana dengan bangga. Ki dari lapisan kaisar suci tingkat tinggi mengambang di sekitarnya. Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu, kata Lin Feng dengan jujur. Bodhidharma terkejut, tetapi tersenyum senang. Dia menggulung lengan bajunya dan meninju dunianya yang kecil, sebuah lubang muncul. Masuk, kata Bodhidharma. Mereka pergi ke dunianya sendiri, Lin Feng mengikutinya. Jalan menuju dunia kecil Bodhidharma menghilang di belakang mereka. Dunia kecil Bodhidharma sangat sederhana. Itu sangat luas, tetapi ada buku dan botol alkohol di mana-mana di tanah. Aku tidak suka aturan dan otoritas. Aku suka kekacauan dan kebebasan. Aku harap kamu tidak keberatan, kata Bodhidharma ketika dia melihat Lin Feng melihat sekeliling. Lin Feng tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil lensa kristal dan menyerahkannya ke Bodhidharma. Bodhidharma mengambil lensa kristal dan memandang Lin Feng dengan aneh. Dia bertanya, di mana kamu menemukannya? Gunung Merah Kota Zhongzuan. Ada lorong lampu merah. Aku masuk ke dalam dan menemukannya di sana, jawab Lin Feng dengan jujur. Bodhidharma mengangguk, melepaskan energi iblis dengan dengungan kekuatan. Sesuatu menderu. Lin Feng bergidik ketakutan. Master Ox benar-benar ada jiwa yang hancur dengan kekuatan lapisan kaisar suci tingkat tinggi di dalamnya. Ada jiwa yang hancur di dalam, kaisar suci tingkat tinggi, kata Bodhidharma melepaskan iblis Dao tingkat 2. Lensa kristal langsung pecah. Ruang dan waktu murni Dao tersebar. Itu sangat murni itu mengingatkan Lin Feng tentang udara segar di pagi hari di tengah hutan. Bodhidharma menatap ruang kosong Dao, hendak membereskannya, tapi kemudian dia melihat Lin Feng menutup matanya dan duduk bersila, mempelajari ruang dan waktu Dao. Bocah kecil ini, Bodhidharma kagum. Dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Berapa banyak jenis Dao yang dimengerti bocah ini? Baiklah, karena ini bisa membantumu, aku akan membantumu mengembangkan ruang dan waktumu Dao. Teriak Bodhidharma. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu menyala, mengelilingi Lin Feng. Lin Feng menyerap sepanjang waktu Dao tanpa membuang sedikitpun. Bodhidharma mengangkat tangan kanannya dan jiwa yang hancur muncul. Dengan cepat mengambil bentuk manusia. Kamu berasal dari mana, Kaisar Suci tingkat tinggi? Bagaimana kamu menjadi seperti itu? Petik 2. Bab 47, Subscribe Penatua. Bodhidharma dapat dengan mudah menjaga jiwa yang hancur terkendali. Jiwa yang hancur tidak bisa melepaskan diri, jadi dia tidak berjuang. Dia hanya menjawab pertanyaan itu. Aku seorang kultivator yang kuat dari zaman kuno. Aku hampir mati selama perang besar 100 tempat suci. Aku jatuh karena plot, jawab jiwa yang hancur dengan jujur. Bodhidharma terkesan. Seorang kultivator yang kuat yang telah jatuh selama perang besar 100 tempat suci. Dan dia terjebak dalam lensa kristal. Kamu berasal dari kuil suci mana? Siapa yang berkomplot melawan kamu? Tanya Bodhidharma. Aku dari kuil suci wilayah Perak. Seorang kaisar suci tingkat tinggi bernama Yuan Kui berkomplot melawan aku. Dia berasal dari kuil suci daerah supranatural. Apakah kamu mengenalnya? Kata jiwa yang hancur kepada Bodhidharma. Dia tampak sangat marah. Bodhidharma mengangkat kepalanya dan memandangi jiwa yang hancur, tetapi dia mengenakan topeng, jadi tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Tapi memang ada Yuan Kui di kuil suci daerah supranatural. Dia adalah salah satu dari 12 Dhamapala. Pertempuran kuno adalah 30.000 tahun yang lalu. Kaisar suci tingkat tinggi yang kamu bicarakan mungkin jauh lebih kuat sekarang. Dan mengingat keadaan kamu saat ini, kamu tidak akan bisa membalas dendam. Kata Bodhidharma dengan jujur. Ekspresi jiwa yang hancur itu berubah selama beberapa detik, tetapi dia sudah tahu itu. Begitu banyak waktu telah berlalu, banyak hal telah berubah. Yuan Kui dulunya adalah kaisar suci tingkat tinggi, dia mungkin jauh lebih kuat sekarang. Dia sangat marah, sial. Kenapa dia berakhir seperti itu? Dia bisa terus menjadi seorang kultivator yang kuat di kuil suci. Tetapi dia telah dikalahkan dan disegel di dalam ruang cermin. Sekarang, segelnya rusak, dan beberapa kaisar suci tingkat tinggi telah menemukannya.
Kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia menjadi Broken Soldi. Broken Soldi sedang berpikir ketika tiba-tiba, Lin Feng berteriak Broken Soldi dan Bodhidharma menatapnya. Lampu biru yang menyilaukan membeku di sekelilingnya. Itu kekuatan ruang angkasa. Broken Soldi tampak panik. Dia ingat ketika dia dimeteraikan di ruang cermin. Apakah Lin Feng mempelajari kekuatan waktu dan ruang itu? Ketika Broken Soldi melihat bahwa Lin Feng telah memahami kekuatan dari ruang cermin, dia ingin melarikan diri. Dia tidak bisa tinggal di sini di bawah kendali orang-orang ini. Tapi iblis Qi yang menakutkan mengelilinginya. Dia memandang Bodhidharma. Bodhidharma menatapnya diam-diam. Pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Melarikan diri dari Kaisar Suci tingkat tinggi. Tidak mungkin. File. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Lampu biru menghilang dari sekelilingnya. Dia mengingat kekuatan ruang ke tubuhnya. Dia sekarang bisa mengendalikan level 2 iblis dan waktu Dao. Lin Feng perlu mengembangkan semua daunnya ke tingkat kedua. Ketika Lin Feng membuka matanya, dia melihat jiwa yang hancur dalam beberapa kejutan. Tuan, apakah ini jiwa yang hancur yang terjebak dalam lensa? Tanyanya pada Bodhidharma. Bodhidharma mengangguk. Kemudian, dia melambai ke Broken Soldi. Broken Soldi tidak punya pilihan selain untuk patuh. Dia jatuh 30.000 tahun yang lalu selama pertempuran besar di 100 wilayah. Dia adalah Kaisar Suci tingkat tinggi dari Kuil Suci Wilayah Perak, kata Bodhidharma. Lin Feng tertegun. Kuil Suci Wilayah Perak. Lin Feng masih ingat bahwa Sue Baguyo telah memberitahunya bahwa dia adalah murid Sekte Perak di Wilayah Perak, dan Sekte Perak berada di bawah perintah Kuil Suci Wilayah Perak. Sue Baguyo juga pergi ke benua 9 awan 30.000 tahun sebelumnya. Apakah Sue Baguyo dan jiwa yang hancur itu saling kenal? Ketika Lin Feng memikirkan itu, dia bersemangat dia melihat jiwa yang hancur, memegang banyak pertanyaannya. Ketika Broken Soldi memperhatikan Lin Feng menatapnya, dia bahkan lebih takut. Meskipun dia adalah arwah suci kaisar tingkat tinggi, dia hanya jiwa yang hancur, dia tidak sekuat saat itu. Namun, dia bisa mengalahkan Lin Feng jika dia mau. Tetapi Bodhidharma masih ada di sana. Tuan Bodhidharma, bisakah aku menghabiskan waktu bersamanya? Tanya Lin Feng, menunjuk Broken Soldi. Ketika Bodhidharma melihat bahwa Lin Feng sangat tertarik pada jiwa yang hancur, dia juga penasaran, tetapi dia juga khawatir. Jika dia meninggalkan mereka sendirian, bukankah Broken Soldi akan menyerang Lin Feng? Bagaimanapun, dia telah mati 30.000 tahun sebelumnya, dia adalah rubah tua. Berpikir tentang itu, Bodhidharma menyegel Broken Soldi. Broken Soldi melolong marah dan menjerit kesakitan. Segel iblis menyatu bersama dengan jiwanya yang rusak. Itu adalah segel iblis. Jika dia berani melakukan apa saja padamu, aku bisa menghancurkannya secara instan, kata Bodhidharma pada Lin Feng. Broken Soldi secara alami mendengarnya. Lin Feng bisa dengan aman mengobrol dengannya dengan cara ini. Lin Feng memutar kekuatan waktu dan ketika itu menjadi stabil, dia meninggalkan dunia kecil Bodhidharma dengan Broken Soldi dan kembali ke istana Bodhidharma. Lin Feng tiba di istana dan membawa Broken Soldi ke dunianya sendiri. Mereka pergi menemui Tuan Ox. Patah jiwa disenang berada jauh dari Bodhidharma. Lin Feng hanya kaisar setengah suci, dan tidak bisa menimbulkan ancaman baginya. Dia aman. Broken Soldi tidak mengira mereka akan pergi dan melihat seseorang seperti sapi tua. Broken Soldi tidak bisa melihat seberapa kuat sapi tua itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia tidak lebih lemah dari Bodhidharma. Dia memandang Lin Feng dan bertanya-tanya siapa pemuda ini. Dia sangat muda dan mengenal beberapa orang yang sangat kuat. Tuan Ox, ini adalah jiwa yang hancur yang berada di ruang cermin. Dia adalah kaisar suci tingkat tinggi. Namanya adalah Broken Soldi. Dia jatuh selama pertempuran kuno, dia adalah seorang kultivator yang kuat dari kuil suci wilayah Perak saat itu, kata Lin Feng dengan jujur. Dia tidak perlu berbohong tentang masa lalu Broken Soldi, karena dia tidak bisa melakukan apapun padanya dan Lin Feng ingin tahu yang sebenarnya. Ketika sapi tua itu mendengar Lin Feng, dia mengerutkan kening dan menatap Di merasakan tekanan besar, tiba-tiba ia mendapat kesan bahwa jiwanya akan bubar. Dia bergidik ketakutan. Tuan, kamu, suara Di bergetar. Dia menatap lembu tua itu. Sapi tua itu melambai dan menyela Di, bertanya, kamu dari kuil suci wilayah Perak? Ya, Tuan, jawab Di kepada sapi tua itu. Dia sudah takut pada sapi tua itu, tetapi itu bukan jenis ketakutan yang sama yang dia rasakan di depan Bodhidharma. Dia takut pada Bodhidharma karena yang terakhir telah mengancamnya. Tetapi lembu tua itu tidak perlu melakukan apapun, ia secara alami mengintimidasi. Apa hubunganmu dengan Yin Xiong? Tanya sapi tua itu. Di bergidik dan menatap sapi tua itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang salah? Kamu tidak kenal Yin Xiong, atau kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada aku? Teriak sapi tua itu dengan marah.
Di dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya di depan dadanya, dia bertanya, Tuan, kamu tahu guruku? Guru, Yin Xiong adalah gurumu. Ketika sapi tua itu mendengar ekspresinya berubah. Iya nih, Yin Xiong adalah guruku. Sayangnya, aku adalah seorang murid yang buruk dan aku membuatnya kehilangan muka. Terdengar sangat sedih. Sapi tua itu menatapnya dan menghela nafas. Yin Xiong sangat baik padanya saat itu. Sekarang, dia sudah lama tidak bertemu dengannya, dia berharap bisa melihatnya lagi di daerah supranatural atau di wilayah perak. Lin Feng, kamu membawanya ke sini karena kamu memiliki pertanyaan, bukan? Bab 48, Subscribe Penatua. Sapi tua tahu bahwa Lin Feng telah membawa jiwa yang hancur di sini untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Karena dia takut jiwa yang hancur tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dia membawanya ke lembu tua. Sapi tua itu sudah tua, dia mengerti hal-hal itu. Tapi Lin Feng tidak keberatan, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia yakin sapi tua itu tidak akan marah karenanya. Lin Feng tidak menggunakannya, itu hanya bantuan kecil. Di 30.000 tahun yang lalu, benua para dewa berada dalam keadaan kacau. Tanya Lin Feng. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Memang, 30.000 tahun yang lalu, benua para dewa melewati perang besar dari 100 tempat suci. Banyak orang meninggal, banyak pembudidaya yang kuat menghilang tanpa jejak. Petik 2. Aku melihat, mengapa kamu berkelahi? Tanya Lin Feng. Dia tampak ragu-ragu. Sapi tua itu menatapnya dengan tajam, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Kami bertarung karena orang muda yang mengendalikan Divine Dao. Petik 2. Karena orang muda yang mengendalikan Divine Dao. Lin Feng menemukan alasan ironis. Dia pasti bisa membayangkan hal seperti itu. Bukankah dia hidup dengan sesuatu yang serupa? Divine Dao adalah jenis kekuatan Dao yang misterius. Seseorang yang mengendalikan Dao seperti itu pasti menarik perhatian orang. Penggarap bisa menjadi lebih kuat lebih cepat dengan bantuan seseorang yang mengendalikan Divine Dao, sehingga penggarap seperti itu secara alami didambakan. Oleh karena itu, fakta bahwa orang semacam itu telah menyebabkan perang hebat bukanlah hal yang mengejutkan. Di mana orang itu sekarang? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Dia telah ditinggalkan oleh para dewa dan memiliki tubuh terlarang. Orang muda itu dan Lin Feng mungkin musuh alami. Sayangnya, jawaban mengecewakan Lin Feng, karena orang muda itu telah menghilang kembali selama perang besar. Sungguh disayangkan, sapi tua itu menghela nafas. Apa kamu kenal Sue Baguyo? Tanya Lin Feng. Itu adalah pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Tampak berpikir dan kemudian mengangguk. Dia menjawab, aku kenal dia. Dia adalah murid utama di Sekte Perak. Aku telah melihatnya. Apakah kamu mengenalnya, Lin Feng? Dia menghilang 30.000 tahun yang lalu. Petik 2. Aku kenal dia. Dia sudah tinggal di tanah airku selama 30.000 tahun. Lin Feng mengangguk. Menatap Lin Feng dengan cara yang aneh, tanah airmu. Tidakkah kamu tahu bahwa ada dunia lain selain dari benua dewa? Tanya Lin Feng tanpa menjawab. Tampak terpana, matanya terbuka lebar. Kamu dari benua 9 awan. Pak. Bahkan tidak selesai berbicara ketika Lin Feng melompat ke depan dan mendarat di depannya, berteriak dengan marah, kamu tahu benua 9 awan. Kita semua tahu tentang benua 9 awan di benua para dewa. Aku bukan satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Menjelaskan tergesa-gesa ketika melihat Lin Feng marah. Ekspresi Lin Feng berubah, dia menatap sapi tua itu dan bertanya, Tuan, dia. Ya, itu benar. Orang-orang dari benua dewa hampir semua tahu tentang benua 9 awan. Ketika kamu bertemu dengan Tuhan yang benar, dia akan menjelaskan segalanya kepada kamu. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak sekarang, jawab lembu tua itu. Dia tidak memberitahu Lin Feng apa yang ingin dia ketahui. Dia sangat sadar bahwa Lin Feng tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Kalian berdua mengobrol dengan baik. Aku akan bermain catur dengan orang tuamu, kata sapi tua itu ketika dia melihat dia tidak bermaksud membahayakan Lin Feng, pergi diam-diam. Ketika Lin Feng melihat lembu tua itu pergi, ia kembali ke kamarnya di Istana Bodhidharma bersama mengapa orang-orang dari benua dewa mengetahui tentang benua 9 awan? Tanya Lin Feng. Dia harus mengerti alasannya. Dia adalah pembudidaya terbaik dari benua 9 awan. Dia seperti dewa utama di sana dan orang-orang menganggapnya seperti itu di sana. Karena itu, dia perlu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan benua 9 awan. Dia tidak menyembunyikan kebenaran dari Lin Feng, karena itu tidak masalah baginya. Lin Feng, benua 9 awan adalah dunia di bawah yurisdiksi benua dewa. Awalnya, 100 kuil suci yang besar mengendalikannya, kemudian beberapa pembudidaya dewa mengatakan kepada semua pemimpin kuil tidak ada yang bisa pergi ke benua 9 awan, dan mereka menyegel benua 9 awan, mengisolasinya dari benua dewa. Orang perlahan melupakannya, kata Kata-katanya terasa seperti bilah di hati Lin Feng.
Dia tidak pernah berpikir benua sembilan awan hanyalah sebuah dunia di bawah yurisdiksi wilayah lain. Lin Feng ingin tahu tentang siapa yang kultivator misterius dan misterius seperti itu. Dia telah memberitahu semua orang bahwa mereka tidak bisa pergi ke benua sembilan awan lagi dan semua orang telah patuh. Apa alasannya? Lin Feng tahu tidak ada yang bisa memberitahunya tentang itu. Dia harus menjadi lebih kuat untuk bertemu orang-orang yang lebih kuat yang akan bisa memberitahunya sedikit lagi. Masalahnya adalah, apakah benua sembilan awan aman? Apakah ada pembudidaya yang kuat dari benua dewa yang pergi ke benua sembilan awan kadang-kadang? Tanya Lin Feng. Orang pertama yang Lin Feng temui dari benua para dewa di benua sembilan awan adalah Sue Baguyo. Karena itu, dia ingin tahu apakah ada orang lain. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lin Feng menanyakan semua pertanyaan itu, dan mengapa dia begitu khawatir tentang benua sembilan awan, dia masih menjawab. Ada, 30.000 tahun yang lalu, 3 pembudidaya kuat pergi ke benua sembilan awan. Aku tidak tahu apakah mereka kembali atau tidak, jawab Di. Siapa? Katakan padaku, kata Lin Feng dengan gugup. Yang pertama adalah SWOT Supreme Cultivator. Yang kedua adalah Bestial Supreme Cultivator. Yang ketiga adalah penggarap tertinggi perempuan es, kata Di kepada Lin Feng. Lin Feng belum pernah mendengar tentang mereka. Apakah mereka semua kaisar suci tingkat tinggi saat itu? Tanya Lin Feng. Di menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana mungkin? Tidak ada banyak kaisar suci tingkat tinggi saat itu. Ketika mereka pergi ke benua sembilan awan saat itu, mereka semua adalah Raja Suci Peerless. Selain itu, ketika mereka pergi ke benua sembilan awan, mereka sementara menjadi amnesia. Mereka perlu bereinkarnasi berkali-kali untuk memulihkan ingatan mereka. Karena itu, saat ini, mereka bisa, paling banyak, menjadi kaisar setengah suci, kata Di. Dia terdengar yakin akan dirinya sendiri. Namun, Lin Feng khawatir. Jika itu masalahnya, apa yang akan terjadi jika ketiga orang itu adalah kaisar setengah suci atau bahkan kaisar suci tingkat rendah, dan berada di benua sembilan awan, apa yang akan terjadi? Lin Feng tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dia bahkan tidak ada di sana. Bagaimana jika ketiga orang itu mengubah nasib benua sembilan awan? Lin Feng tidak bisa menghubungi siapapun dari benua sembilan awan, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Dia hanya bisa mencari Sue Baguyo dan meminta bantuannya untuk kembali ke benua sembilan awan untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja di sana. Klonnya belum dihancurkan, yang berarti tidak ada yang besar yang terjadi. Di, tetap bersamaku mulai sekarang. Aku tahu musuh bebuyutan kamu adalah Yuan Kui dari kuil suci daerah supranatural. Di masa depan, aku akan membantu kamu membalas dendam. Tetapi untuk sekarang, kamu harus membantu aku. Meskipun kamu tidak sekuat 30.000 tahun yang lalu, kamu sudah sangat tua dan kamu memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, kamu dapat membantu aku saat kami bepergian. Petik 2. Baiklah, aku setuju. Jika aku bisa membalas dendam, maka aku akan melakukan apa saja untukmu, kata Di. Dia tidak punya pilihan lain. Itu adalah satu-satunya kesempatannya, tetapi itu juga kesempatan. Lin Feng merasa lega ketika mendengar jawaban Di. Babak 49, Pangeran Unicorn, Subscribe Penatua. Di, kamu adalah jiwa yang hancur sekarang, apa yang bisa kami lakukan agar kamu pulih? Lin Feng tidak perlu khawatir bahwa dia akan menjadi terlalu kuat dan menyakitinya. Sapi tua itu mendukungnya, seperti halnya Bodhidharma. Bahkan jika dipulih, dia hanya akan menjadi Raja Suci tingkat rendah. Dia tidak akan mengancam Lin Feng. Jika Lin Feng membantunya melakukan sesuatu yang luar biasa seperti pulih, dia akan senang dan dengan senang hati membantu Lin Feng. Ketika dia mendengar Lin Feng, dia senang. Jika Lin Feng bertanya, itu berarti dia siap membantu jika dia bisa. Dia merasa tersentuh dan bergerak. Bahkan jika dia bisa memulihkan setengah kekuatan yang dia miliki 30.000 tahun sebelumnya, itu akan luar biasa. Brother Lin Feng, aku diserang secara mengejutkan pada masa itu, Yuan Kui mencuri sekitar sepertiga dari jiwaku. Jika aku ingin memulihkan kekuatan penuh aku harus mendapatkannya kembali, dia memberitahu Lin Feng. Lin Feng tersenyum kecut. Itu tidak terlalu realistis, kata Lin Feng kepada Di. Lin Feng tidak tahu seberapa kuat Yuan Kui, tetapi jika dia adalah kaisar suci tingkat tinggi 30.000 tahun sebelumnya, dia mungkin menjadi jauh lebih kuat. Aku tahu itu tidak realistis. Ada opsi lain untuk membantu aku pulih sedikit, kata Di. Solusi apa? Tanya Lin Feng. Api dingin, kekosongan 01, neraka petir, salah satu dari 3 elemen ini dapat membantu aku memulihkan beberapa kekuatan jiwaku, kata Di. Dia tampak sedikit bersemangat. Lin Feng terkejut. Api dingin, kekosongan 01, kilat neraka, salah satu dari 3 jenis kekuatan ini. Lin Feng punya salah satunya, api dingin. Dia telah mendapatkannya di kota Zhongzuan. Tapi apakah dia membutuhkan Di untuk memulihkan secepat itu? Lin Feng memikirkannya dan menyerah pada gagasan itu.
Dia perlu memahami situasi di sedikit lebih baik dulu. Setelah yakin dia tidak menimbulkan ancaman baginya, ia akan memikirkannya lagi, dan mungkin memberinya api dingin. Lin Feng menatap dia dan berkata, aku sudah mendengar tentang jenis kekuatan pertama. Ketika kultivasi aku menjadi stabil, aku akan mendapatkan beberapa untuk kamu. Petik 2. Sangat. Kamu tahu di mana menemukan api dingin? Tanya Di. Matanya lebar, dan dia tampak senang. Lin Feng mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di terkejut. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, tetap di ruang ring aku untuk saat ini. Ada yang harus aku lakukan. Petik 2. Di pergi ke cincin ruang Lin Feng. Lin Feng meninggalkan istana Bodhidharma dan menuju jalan kecil di Sekte Dewa. Sekte Dewa terlihat spektakuler. Ada banyak bangunan raksasa dan megah, perencanaan kota sangat bagus, semuanya telah direncanakan dengan cermat. Semua jalan kecil kota tampaknya mengarah ke berbagai kun. Catatan penerjemah, kun adalah setara dengan dojo, ruang pelatihan atau bidang seni bela diri. Sekte Dewa memiliki 8 istana besar dan 8 pavilion. Bangunan dan struktur itu dihubungkan dengan tangga raksasa dan tangga. Para leluhur hidup di 8 pavilion. 8 pavilion itu seperti harta yang berharga. Dikatakan bahwa di 8 pavilion ada sisa-sisa penanam kuno. Orang yang berbakat bisa dengan mudah menerobos masuk. Karenanya, orang tidak tinggal di sana selamanya. Setiap tahun ada kompetisi, dan para pemenang mendapatkan hak untuk hidup di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang Lin Feng telah mendengar di Sekte Dewa, dia merasa menarik. Ada pavilion di sana, aku akan pergi dan beristirahat, pikir Lin Feng. Dia melihat pavilion kecil di taman tanpa ada orang di dalamnya. Lin Feng berjalan di sana dan duduk di bangku batu di bawahnya. Dia mengambil beberapa minuman keras dari keluarga Yuyu. Pemandangannya indah, sangat cocok untuk diminum. Alasan mengapa Sekte Dewa adalah sekte terbesar di wilayah supranatural adalah bahwa kuil suci wilayah supranatural mendukungnya. Paman Zijian kuat, sekte pedang memiliki kekuatan dan pengaruh, tetapi tidak sekuat Dewa Sekte. Ketika aku berada di benua 9 awan, kuil adalah entitas yang paling kuat. Tetapi sekte tidak harus tunduk kepada mereka. Kuil adalah misterius di benua 9 awan. Tetapi di benua para dewa, mereka berbeda. Semua orang tahu tentang mereka. Tempat suci adalah cara mereka karena mereka memiliki banyak pembudidaya kuat yang lebih kuat daripada orang-orang di dunia luar, dan mereka mengendalikan seluruh wilayah. Orang-orang hidup didominasi oleh para penggarap kuil yang terkuat, bagaimana mungkin orang mencoba dan mengambil alih? Lin Feng berpikir, tersenyum saat dia melakukannya. Semua pembudidaya terkuat berkumpul di kuil suci di dunia itu, bagaimana mereka bisa khawatir tentang orang lain yang menyebabkan masalah. Dengan sekte di bawah yurisdiksi mereka, orang-orang yang kuat, tetapi tidak sekuat para pemimpin kuil suci, juga memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Terlepas dari 30.000 tahun sebelumnya ketika semua kuil suci telah memulai perang karena orang muda yang mengendalikan Divine Dao, sepertinya tidak ada yang bisa mengancam kuil suci, tampaknya. Lin Feng menghabiskan botolnya dan meninggalkan pavilion. Dia menuju ke Istana Es untuk melihat Meng Qing dan Yuyu. Puan Unicorn, kamu bisa beristirahat di sini. Petik 2. Saat Lin Feng hendak pergi, dia mendengar beberapa suara yang akrab. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang yang dia ajarkan pelajaran. Dan jika Lin Feng ingat benar, orang yang telah memotong jarinya disebut Wu Lin. Orang-orang muda itu semua tersenyum di sekitar seorang pria dalam pakaian ungu dengan jambul. Dia tampak seperti pahlawan pemberani dengan ki yang intens. Orang-orang di sekitarnya memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia mungkin memiliki status sosial yang sangat tinggi. Lin Feng berdiri dan meninggalkan pavilion. Wu Lin telah melihat Lin Feng. Dia ingat ketika Lin Feng telah memotong jarinya dan itu langsung membuatnya marah lagi, memutar wajahnya. Tapi Lin Feng adalah murid kepala Bodhidharma, yang berarti dia adalah murid-murid gurunya, bisa dikatakan. Apa yang bisa mereka lakukan? Tetapi Pangeran Unicorn berbeda. Dia adalah adik lelaki sejati dari salah satu dari 4 pembudidaya suci. Dia memiliki status sosial yang sangat tinggi, dengan potensi dan kekuasaan. Dia bisa mengajarkan pelajaran kepada Lin Feng jika dia mau. Berpikir tentang itu, Wu Lin tersenyum pada Lin Feng dan berkata, Paman Lin Feng, aku tidak mengira kita akan bertemu lagi dengan begitu cepat. Wu Lin tersenyum lebar dan menatap Lin Feng dengan hormat. Tapi Lin Feng tahu bahwa Wu Lin ingin menimbulkan masalah. Seperti yang diharapkan, Wu Lin memanggil Lin Feng paman, sehingga Pangeran Unicorn mengerutkan kening dan melirik Lin Feng. Dia tersenyum mengejek, kamu Lin Feng, kepala murid Bodhidharma. Petik 2. Bab 50, Provokasi. Kesulitan. Subscribe Penatua. Siapa kamu? Meskipun Lin Feng tahu bahwa status sosial pria itu mungkin cukup tinggi sejak Wu Lin memanggilnya pangeran, dia tidak mengenalnya secara pribadi. Lin Feng terdengar acuh tak acuh. Pangeran Unicorn tampak marah dan berteriak, aku Pangeran Unicorn. Oh, aku sangat senang bertemu denganmu,
kata Lin Feng, tersenyum netral. Dia bersiap untuk pergi lagi. Dia tidak merasa ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang ini. Lin Feng tidak ingin berdebat, tetapi orang-orang itu berpikir secara berbeda. Pangeran Unicorn menghentikan Lin Feng. Pria-pria lain juga menghalangi jalan keluar pavilion. Meskipun mereka takut pada Lin Feng, dengan Pangeran Unicorn di sekitar, mereka harus bertindak sesuai. Lin Feng tersenyum dingin dan bertanya, apa artinya ini? Tidak ada, aku hanya ingin mengobrol denganmu, sesama murid. Pangeran Unicorn berkata dengan mengejek dan menghina. Dia membuka tangannya untuk mencegah Lin Feng lewat. Maafkan aku tidak punya banyak waktu, saudaraku. Aku pergi, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya dengan sopan. Kemudian dia mendorong salah satu lengan Pangeran Unicorn ke bawah. Pria-pria lain menyipitkan mata dan gemetar ketakutan ketika mereka menunggu reaksi Pangeran Unicorn. Unicorn tampak murung. Lin Feng sekarang di belakangnya, Unicorn tidak berbalik, dia berteriak, Lin Feng, di Dewa Sekte, semua orang memberi aku wajah. Apakah kamu yakin ingin meninggalkan tempat ini? Petik 2. Aku tidak ingin menghancurkan wajahmu, Unicorn. Selain itu, kami tidak saling kenal, jadi wajah kamu tidak ada bagi aku. Sampai jumpa, jawab Lin Feng dengan acuh tak acuh. Dia terus berjalan pergi tanpa berbalik. Huff, aku memberimu wajah, kamu menolak, berhenti sekarang. Teriak Unicorn dengan marah. Dia berbalik dan menyaksikan orang lain menghentikan Lin Feng. Lin Feng, jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kamu tidak akan meninggalkan pavilion. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak Unicorn. Lin Feng tampak kesal. Dia melirik Unicorn, yang tampak sombong bangga. Kemudian dia melirik orang-orang di sekitarnya. Mereka semua memandang Lin Feng dengan mengejek. Unicorn siap menyebabkan masalah bagi Lin Feng. Dia berani bertindak seperti itu karena status sosial khususnya. Tidak banyak orang berani menyinggung Bodhidharma di Sekte Dewa, dan Lin Feng sekarang adalah murid utamanya, jadi tidak banyak orang yang berani menyinggung dia, juga. Tapi Pangeran Unicorn berani menyinggung dia, yang berarti hanya satu hal. Dia terkait dengan seorang pembudidaya suci. Lin Feng berpikir, sekali lagi, dia menghadapi seseorang yang mengandalkan status sosialnya untuk melecehkan orang lain. Dia telah bertemu banyak orang seperti itu di benua Sembilan Awan. Unicorn memperhatikan bahwa Lin Feng tetap diam dan berpikir itu karena dia takut. Dia tersenyum dingin dan berkata, orang-orang tidak suka menyinggung perasaan aku, percayalah. Lin Feng, pikirkan baik-baik, kamu harus minta maaf, tahu. Petik 2. Unicorn terdengar menghina. Dia duduk di bangku batu. Anak buahnya tetap tinggal di belakang Unicorn dan menatap Lin Feng, termasuk Wulin. Wulin memelototi Lin Feng dengan mengejek. Lin Feng tidak bisa melakukan apapun padanya jika Unicorn ada di sana. Huff. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja karena kamu adalah murid utama Bodhidharma? Kamu pikir kamu yang terbaik di dunia, pikir Wulin dengan marah. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Wulin. Dia telah memperhatikan Wulin menatapnya dengan dingin. Wulin menimbulkan masalah. Wulin memperhatikan Lin Feng sedang menatapnya. Dia langsung menunduk, dan tidak berani menatap mata Lin Feng. Jika Lin Feng menyinggung Unicorn, maka dia akan menyinggung 4 pembudidaya suci juga. Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Dia harus meminta maaf. Wulin yakin rencananya sempurna, karena jika Lin Feng menyinggung Unicorn, maka Bodhidharma akan marah juga. Tapi itu yang dia pikirkan. Dia tidak tahu apa-apa tentang Lin Feng. Jika dia tahu semua yang telah dilakukan Lin Feng di benua Sembilan Awan, dia tidak akan berani melakukan setengah dari apa yang telah dia lakukan. Dia akan diam seperti anak kecil yang baik. Lin Feng melirik Unicorn, lalu melirik Wulin lagi, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku pergi. Petik 2. Bajingan, jika kamu membuat setengah langkah, aku akan membunuhmu. Kata Unicorn ketika dia melihat Lin Feng tidak peduli. Dia terbakar amarah. Lin Feng tersenyum mengejek, jadi, terlepas dari latar belakang sosial kamu, apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku seperti itu? Lin Feng, kamu benar-benar ingin mati. Teriak Unicorn dengan marah. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya, dan melepaskan ki. Unicorn merilis pembantaian tingkat 2 Dao, tidak heran dia begitu sombong. Unicorn, aku tidak ingin menimbulkan masalah, aku harap kamu tidak akan menimbulkan masalah, kata Lin Feng dengan bijak. Itu peringatan terakhirnya, jika Unicorn tidak berhenti, maka mengatakan hal lain tidak akan berguna. Seperti yang diharapkan, Unicorn tidak bijaksana, dia memutuskan untuk menyerang. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Kamu akan mengerti bahwa kamu tidak dapat menyinggung Pangeran Unicorn. Petik 2. Unicorn melemparkan tinjunya, ki berguling-guling di sekelilingnya dan mendistorsi ruang. Pukulannya menghancurkan pavilion, yang meledak menjadi ribuan keping. Pembantaian Dao sangat menakutkan, tetapi melawan Lin Feng, itu tidak terlalu efektif. Lin Feng mengendalikan hidup dan mati Dao, pembantaian Dao hanyalah sebagian kecil dari kematian Dao.
Lin Feng bergerak tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dia menekan dan melepaskan tingkat 2 Dao, mendorong pembantaian Dao meninju pergi. Unicorn terpana. Ketika dia melihat Lin Feng mengendalikan waktu Dao, dia mengambil setengah langkah mundur sebelum dia menghilang. Di mana dia? Tingkat 2 kecepatan Dao. Ketika Lin Feng melihat bahwa Unicorn telah menghilang, dia mengerti itu mungkin mempercepat Dao. Tiba-tiba, lampu berkedip di belakang Lin Feng. Kekuatan pukulan luar biasa menghantamnya dengan cepat. Ekspresi Lin Feng berubah seketika. Unicorn tampak ganas, dia memiliki senyum riktus, mengantisipasi pemandangan membunuh Lin Feng. Unicorn melepaskan lebih banyak kekuatan, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia ingin membunuh Lin Feng, semua orang yang menonton sudah bisa membayangkan tubuh Lin Feng meledak. Bab 51, Suci keempat, Subscribe Penatua. Ketika Unicorn membuang tinjunya, ekspresinya tiba-tiba berubah. 1 detik kemudian, dia batuk darah dan tertiup angin. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Lin bergegas ke Unicorn dan membantunya berdiri. Unicorn tampak pucat, masih berdarah dari mulutnya. Dia memelototi Lin Feng dengan marah. Lin Feng tersenyum mengejek. Dia berkata dengan mengejek, aku mengontrol level 2 kali Dao. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan dengan waktu. Kamu dapat menggunakan kekuatan penuh kamu untuk melawan aku, itu tidak efektif sama sekali. Aku juga bisa membuat serangan kamu bergerak ke arah orang lain, tetapi aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, jadi aku membuat pukulan kamu sendiri kembali kepada kamu. Bagaimana rasanya dipukul sendiri? Petik 2. Kamu, Lin Feng, ingin mati. Teriak Unicorn, menyerang dengan marah lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa Lin Feng lebih kuat dari dia. Ketika Lin Feng melihat Unicorn menyerang lagi, dia merasa lebih senang. Mengontrol kekuatan waktu sangat kuat. Jika musuh mengendalikan kekuatan waktu juga, maka secara alami lebih baik untuk memahaminya. Tetapi jika musuh sama sekali tidak memahami kekuatan waktu, maka memahami itu adalah keuntungan besar. Jika Unicorn mengendalikan kekuatan waktu, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, karena Unicorn akan menerobos. Ini adalah keuntungan ketika seseorang memahami kualitas Dao yang lebih tinggi daripada yang lain. Unicorn membuka tangannya dan Qi menyapu. Dia melepaskan kekuatan darah, Qi-nya mematikan. Ekspresi Lin Feng akhirnya berubah. Unicorn benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya. Apa yang akan terjadi jika Lin Feng terus menggunakan kekuatan waktu, bukankah itu berbahaya? Unicorn benar-benar ingin membunuh Lin Feng. Mati sekarang, teriak Unicorn dengan marah. Energi yang menakutkan mengelilingi Lin Feng. Lin Feng mengepalkan tangannya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Unicorn, beraninya kamu menyerang dan melukai muridku. Tanda seru tanda tanya petik 2. Teriak suara dingin tiba-tiba. Kekuatan menakutkan langsung menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Bodhidharma muncul, mengenakan topeng hitam yang menakutkan. Unicorn mengerang dingin. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian, karena Lin Feng akan melemparkannya kembali padanya, lagi pula. Kencing, Bodhidharma berteriak pada Unicorn. Dia terdengar seperti iblis, suaranya membuat jantung Unicorn berkedut. Unicorn melangkah mundur. Bodhidharma, kepala muridmu menggertak adikku, dia tidak memberiku muka. Teriak sebuah suara ketika Bodhidharma melangkah mundur. Seorang pria muda dengan pakaian putih muncul. Bodhidharma dan Lin Feng tampak murung. Kaisar suci tingkat rendah berani berbicara seperti itu. Siapa dia? Lin Feng tidak mengerti mengapa pemuda dengan pakaian putih itu berani bertindak begitu sombong. Holyford, kamu terlalu melindungi adik kecilmu, kecelakaan bisa terjadi dengan cepat pada mereka yang tidak bisa menangani masalah mereka sendiri, kata Bodhidharma kepada pemuda dengan pakaian putih. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tertegun. Pria muda dengan pakaian putih adalah Holyford, pembudidaya suci keempat. Tidak heran Unicorn berani bertindak begitu sombong, dia adalah adik lelaki kultivator suci. Holyford adalah kaisar suci tingkat rendah. Seberapa kuat suci pertama? Lin Feng penasaran sekarang. Bodhidharma, aku terlalu melindungi adikku. Jadi apa yang bisa kami katakan tentang murid utama kamu? Teriak Holyford dengan marah. Holyford, muridku tidak menyinggung Unicorn. Unicorn memprovokasi dia terlebih dahulu. Tidak banyak yang bisa dikatakan karena kita berdua tahu itu, balas Bodhidharma. Dia tampak tanpa ekspresi di balik topengnya, tapi dia mungkin marah. Mengapa Unicorn berpikir dia bisa mempermalukan Lin Feng seperti yang dia inginkan? Huff, kamu pikir kamu mengesankan dan menakjubkan, kata suci keempat ketika ia mendengar Bodhidharma. Dia tidak mau mengakui kebenaran, dan memandang Bodhidharma dengan jijik. Bodhidharma berteriak dengan marah, meskipun kamu adalah pembudidaya suci keempat, kamu hanya kaisar suci tingkat rendah yang lemah, dan kamu berani mempermalukanku. Aku bisa melumpuhkan kamu dan membuat kuil suci memilih kultivator suci lain. Bentak Bodhidharma. Ekspresi Holyford berubah, dan Qi-nya tiba-tiba melemah. Bodhidharma adalah kaisar suci tingkat tinggi. Holyford hanyalah kaisar suci tingkat rendah.
Dia hanya mengandalkan status sosialnya untuk bersaing dengan Bodhidharma, tetapi Bodhidharma adalah iblis tertinggi di Sekte Dewa. Huff, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Kamu akan menyesal, teriak Holyford dengan marah. Dia tidak melihat Bodhidharma, dia melihat Lin Feng. Lin Feng, kamu lebih baik berperilaku. Jika kamu tidak, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Teriak kudus keempat mengancam. Lin Feng mengerutkan kening dan menjawab tanpa rasa takut, aku melakukan apapun yang aku inginkan. Aku tidak peduli dengan kamu. Petik 2. Jika kamu berani mendurhakai aku akan membunuhmu. Kata Holyford. Lin Feng hanya menatapnya dengan jijik, membuatnya marah lebih jauh. Dia melemparkan tangannya ke Lin Feng. Bodhidharma mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Dia hanya menyaksikan saat ini, ingin melihat seberapa kuat Lin Feng. Lin Feng tersenyum ketika dia melihat reaksi Bodhidharma. Karena Bodhidharma ingin melihat seberapa kuat dia dengan menyaksikan pertarungannya melawan Holyford, mengapa tidak? Lin Feng berteriak keras dan melepaskan kekuatan iblis. Matanya merah karena dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan iblisnya menyerap semua yang ada di sekitarnya. Energi Holyford sudah sangat melemah pada saat mendekati Lin Feng. Ketika energi mereka bertabrakan, Lin Feng menggertakkan giginya dan didorong mundur beberapa langkah. Wajah Holyford memucat marah. Holyford telah menggunakan kekuatan penuhnya dan Lin Feng telah menolaknya. Lin Feng berbahaya, dia harus menyingkirkannya. Huff, ayo pergi. Holyford berkata dengan marah kepada Unicorn dan yang lainnya. Unicorn dan yang lainnya mengikuti Holyford, dan mereka semua pergi. Bodhidharma menyaksikan mereka pergi, dia tampak ragu-ragu dan sedikit khawatir. Lin Feng telah mampu menahan serangan Holyford setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, apa artinya itu? Lin Feng adalah kaisar setengah suci dan tidak lebih lemah dari Holyford, jika ada pertempuran sampai mati, siapa yang akan menang? Lin Feng menimbulkan ancaman bagi suci keempat karena kompetisi 5 pembudidaya suci akan segera dimulai. Jika Lin Feng terpilih sebagai satu, Holyford tidak akan bisa melawan Lin Feng lagi. Oleh karena itu, periode ini adalah yang paling berbahaya. Tetapi Bodhidharma tidak berniat untuk terlibat. Berada dalam bahaya itu baik untuk Lin Feng. Bahaya membuat orang maju dengan cepat. Lin Feng, kamu harus berhati-hati. Holyford adalah orang yang picik, dia memiliki temperamen buruk. Dia tidak lemah, kata Bodhidharma, melintas di sebelah Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan menjawab, aku mengerti, Tuan, aku akan berhati-hati. Petik 2. Baiklah, bagus. Aku perlu bermeditasi di pengasingan untuk sementara waktu. Aku ingin melihat apakah aku bisa menembus lapisan Kaisar Suci Peerless. Hati-hati. Petik 2. Kamu akan menjadi Kaisar Suci tak bertani, Tuan. Lin Feng menatap Bodhidharma. Bodhidharma tersenyum masam, ini tidak mudah. Aku mencoba menerobos 4 kali dalam 500 tahun terakhir, tetapi aku gagal setiap kali. Aku mungkin akan terjebak di lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi selamanya. Petik 2. Semoga beruntung, Tuan. Tidak ada yang mustahil, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Bodhidharma mengangguk dan menghilang. Lin Feng menyaksikan Bodhidharma menghilang dan kemudian menuju ke Istana Es. Bab 52, Subscribe Penatua. Istana Suci keempat. Saudaraku, aku ingin membalas dendam, aku tidak peduli apa. Teriak Unicorn dengan marah, mengingat bagaimana Lin Feng telah mempermalukannya. Dia semakin marah. Dia adalah saudara kultivator suci, bagaimana mungkin seseorang mempermalukannya seperti itu? Dia harus menyelesaikan akun dengan Lin Feng. Berhentilah menimbulkan masalah, kamu memalukan. Sumpah Holyford, melirik adiknya dengan jijik. Dia menggulung lengan bajunya dan pergi ke dunianya sendiri. Pangeran Unicorn memanggilnya, tetapi Holyford bahkan tidak menoleh. Huff. Aku yakin kamu akan menyelamatkan aku jika hidup aku dalam bahaya, kata Unicorn muram, ketika Holyford menghilang. Ulin dan yang lainnya berjalan ke Unicorn. Ulin berkata, Pangeran, Holyford ada di sisimu. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Lin Feng mempermalukannya juga. Aku yakin dia tidak akan membiarkan Lin Feng pergi dengan mudah. Kata Unicorn, tersenyum kejam. Matanya berkilau karena amarah. Dia membayangkan dirinya membantai Lin Feng. Omong-omong, Pangeran, jika kamu ingin membunuh Lin Feng, kami juga dapat merekrut seorang pembunuh, bisik Ulin kepada Unicorn. Mereka berdua tampak semakin kejam. Kemudian mereka saling melirik dan tertawa jahat. Hehe, Lin Feng tidak akan mudah. Kata Unicorn, tersenyum jahat. Dia pergi dengan cepat, diikuti oleh Ulin dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, bayangan hitam berpakaian putih muncul. Holyford memperhatikan adik lelakinya dan yang lainnya pergi. Dia tampak sangat marah. Lin Feng telah tidak menghormatinya juga. Lin Feng, kamu mempermalukanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Feng tiba di Istana Es. Dia menemukan Meng Qing dan Tang Yuyu, dan mereka pergi ke belakang istana tempat itu lebih tenang.
Tidak ada orang di sana, jadi tidak ada yang akan mengganggu mereka. Meng Qing, kamu, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Tanya Lin Feng. Dia mengkhawatirkan mereka. Meng Qing dan Tang Yuyu tersenyum dan mengangguk. Meng Qing berkata dengan lembut, tentu saja kita sudah terbiasa. Hanya ada wanita di sini. Rekan-rekan murid kita adalah wanita, mereka baik terhadap kita. Kamu tidak perlu khawatir, kata Meng Qing, menyemangati Lin Feng. Dia tidak ingin dia selalu khawatir. Lin Feng melirik Yuyu, yang tampak ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak. Lin Feng bertanya kepada kamu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada aku? Aku, kata Yuyu. Dia melirik Meng Qing dan menggelengkan kepalanya. Tang Yuyu menarik napas panjang dan berkata, aku baik-baik saja. Petik 2. Lin Feng mencari ekspresi Meng Qing dan Yuyu. Dia tampak agak kesal, kamu berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan apa itu? Petik 2. Lin Feng, kita baik-baik saja, sungguh. Meng Qing meraih lengan Lin Feng dan tersenyum lembut. Dia tampak murni dan mulia, dan berbau seperti malam musim dingin yang segar. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jika ada masalah, kamu harus memberitahu aku, kata Lin Feng menatap Meng Qing. Meng Qing mengangguk. Ada pavilion di sana, Meng Qing, pergi dan ambilkan aku teh, kata Lin Feng padanya. Meng Qing kaget. Dia melirik Tang Yuyu dengan cara yang bermakna dan berjalan pergi untuk mendapatkan teh Lin Feng. Lin Feng menatap Tang Yuyu dan berkata dengan muram, kamu, katakan yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Aku, sebenarnya, Tang Yuyu menelan ludah. Dia tampak gugup. Kamu berbohong padaku. Aku tahu itu. Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku, kata Lin Feng marah. Tang Yuyu sederet. Dia menatap Lin Feng dan menunduk. Dia akhirnya berbicara. Seseorang terus menggertak Meng Qing, dia tidak ingin aku membicarakannya, kata Tang Yuyu. Mata Lin Feng berkilauan karena marah. Kamu, kenapa kamu membicarakannya? Meng Qing berlari kembali dan menatap Tang Yuyu. Dia sedikit marah. Lin Feng menatap Meng Qing dan bertanya terus terang, siapa yang menggertakmu? Aku baik-baik saja, sayangku, jangan khawatir, kata Meng Qing. Dia tidak ingin masalahnya berdampak negatif pada budidaya Lin Feng, jadi dia tidak ingin memberitahunya. Kamu, katakan padaku. Lin Feng tampak marah, jadi Tang Yuyu memberitahu Lin Feng segalanya. Seorang murid yang lebih tua terus mengintimidasi Meng Qing. Dia terus menghina Meng Qing dan mengatakan dia adalah binatang buas, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan manusia, kata Tang Yuyu dengan jujur. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia bahkan lebih marah. Mengapa dia terus menggertak Meng Qing? Tanya Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Dia cemburu karena Meng Qing cantik. Han Xianzi meminta kami melepas topi bambu anyaman kami, dan semua orang mengatakan dia adalah wanita paling cantik di istana. Sebelum Meng Qing, wanita itu dianggap wanita paling cantik di istana. Dia cemburu pada Meng Qing, jadi dia terus mempermalukannya, kata Tang Yuyu. Meng Qing menghela nafas putus asa. Wanita itu adalah kaisar setengah suci, Meng Qing hanyalah raja suci tingkat tinggi. Dia tidak bisa bersaing dengannya. Han Xianzi menghabiskan setiap hari di dunianya yang kecil untuk merias wajah, dia tidak peduli tentang apa yang terjadi di luar. Meng Qing tidak bisa berbuat banyak. Dia juga tidak ingin Lin Feng membantu, dia juga tidak ingin Lin Feng mendapat masalah karena dia. Tetapi dengan cara itu, wanita itu yakin bahwa Meng Qing takut padanya, jadi dia bahkan lebih mempermalukannya. Tak seorang pun di istana es menyukai wanita itu, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Meng Qing, kamu, aku akan berbicara dengan Tuan Ox. Aku akan memintanya untuk membuka makam ilahi, meskipun kamu tidak akan menerima pengetahuan dari dewa di sana, jika kamu berlatih di sana selama 100 tahun, kamu pasti akan menjadi kaisar suci. Di dunia luar, hanya beberapa tahun yang akan berlalu, kata Lin Feng. Dia telah mengambil keputusan, dia tidak ingin kesenjangan antara dia dan istrinya terus meningkat. Jika Master Ox bisa membuka kuburan ilahi, kedua wanita itu akan bisa berlatih kultivasi di dalam sampai mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang berani menggertak mereka? Saudari, Meng Qing dan Tang kamu di sini. Bab 53, Subscribe Penatua. Hei, bukankah itu Sue Linglong? Dia bersembunyi sendirian dengan seorang pria. Petik 2. Lin Feng mendengar seseorang berbicara, suara mereka dipenuhi dengan kebencian. Terkadang, mudah untuk memahami seseorang keji atau jahat dengan mendengar atau melirik mereka. Lin Feng mengerti bahwa wanita itu benar-benar menyebalkan ketika dia mendengar suaranya. Meng Qing mengangkat kepalanya. 3 wanita perlahan datang ke arah mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dengan pakaian merah muda. Dia adalah sesama murid wanita yang lebih tua yang mereka bicarakan, Yi Qing. 2 wanita di sebelah Yi Qing juga adalah murid Han Xianzi. Yi Qing tampak bangga dan sombong,
melirik Meng Qing dengan agresif. Meng Qing menunduk, tidak berani menatapnya. Tang Yuyu meraih tangan Meng Qing dan memegangnya dengan kuat. Dia tersenyum padanya. Ketika Yi Qing melihat itu, dia berteriak dengan dingin, sudah waktunya untuk berlatih kultivasi, dan kamu berani datang dan bersembunyi di belakang istana. Kakak, Meng Qing dan aku ingin melihat suami kita, kata Tang Yuyu. Lin Feng hanya menunggu waktu yang tepat untuk terlibat. Kecerdasan emosional Yuyu jauh lebih tinggi daripada Meng Qing, jadi Tang Yuyu adalah orang yang mencoba memberi Lin Feng kesempatan untuk terlibat. Seperti yang diharapkan, ketika Tang Yuyu mengatakan itu, Yi Qing memandang Lin Feng. Dia memiliki tubuh terlarang, sehingga orang-orang yang tidak sangat berbakat tidak bisa melihat apa tingkat kultivasi Lin Feng. Karena itu, Yi Qing tidak melihat apa tingkat kultivasi Lin Feng, tapi dia adalah murid utama Han Xianzi. Jadi, kamu adalah suami kedua wanita ini. Tidak buruk. Kamu beruntung dalam cinta, ejek Yi Qing, tersenyum dingin. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Dia benar-benar terlihat memukau. Dia memiliki kulit putih halus yang indah, mulutnya menggerakkan, bibir merah, dan berdada. Tapi Lin Feng sudah membencinya, saat dia terus menggertak Meng Qing dan Yuyu. Kamu adalah murid utama Han Xianzi. Tanya Lin Feng mengerutkan kening. Yi Qing kaget. Lin Feng berani mengajukan pertanyaan itu dengan mudah. Jika dia berani mengajukan pertanyaan seperti itu, dia bodoh atau memiliki latar belakang yang kuat. Opsi kedua adalah satu-satunya kemungkinan nyata. Dari kelompok mana kamu berasal? Tanya Yi Qing. Kamu tidak perlu tahu. Aku ingin tahu, apakah kamu yang terus menggertak istri aku? Petik 2. Lin Feng mengabaikannya dan segera beralih ke topik utama. Ketika Yi Qing mendengar itu, dia tersenyum dingin dan mengejek. Oh begitu, tidak heran keduanya berlari di belakang istana. Mereka ingin mengeluh kepada kekasih kecil mereka dengan siapa mereka hanya berhubungan seks. Aku yakin kamu adalah kekasih ilegal. Sayangnya, kamu berada di istana es di sini, jadi mengeluh kepada kekasih kecil mereka tidak ada gunanya. Petik 2. Meng Qing sangat marah dan berteriak, Saudari Yi Qing, mengapa kamu tidak menyukai aku? Kamu pikir aku lebih cantik dari kamu, jadi apa? Apakah kamu pikir seorang murid yang lebih tua seharusnya memperlakukan muridnya yang lebih muda seperti ini? Petik 2. Diam. Kamu pikir siapa yang harus bicara padaku seperti itu? Aku harus menghukum kamu karena penghinaan kamu. Kata Yi Qing dengan dingin. Dia sangat marah. Jika kamu berani menyentuh istriku, aku akan membunuhmu. Kata Lin Feng acuh tak acuh. Ekspresi Yi Qing berubah seketika. Kamu memiliki beberapa rambut di wajah kamu dan kamu pikir kamu bisa bertindak liar di sini. Zhu Qing, Zhu Bai, tangkap dia. Perintah Yi Qing dengan marah. Kedua wanita itu melemparkan diri ke Lin Feng. Aku tidak ingin melukaimu, jadi kembalilah. Kata Lin Feng santai, mengangkat tangan kirinya dan melepaskan tirai kekuatan terlarang, yang mendorong kedua wanita itu mundur. Meskipun mereka jatuh ke pantat mereka tidak terluka. Kedua wanita itu memandang Lin Feng dengan penuh arti. Seberapa kuat? Yi Qing juga kaget. Dia berkata dengan dingin, sungguh kekasih yang baik. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Petik 2. Kamu pikir menodai hubungan yang aku miliki dengan istri aku dengan mengatakan kami memiliki hubungan gelap dan intimidasi orang yang lebih lemah membuat kamu menjadi orang yang luar biasa. Sembur Lin Feng mengejek. Ekspresi Yi Qing berubah drastis, geram mendengar kata-katanya. Diam, aku akan membunuhmu, teriak Yi Qing, membuang tinjunya. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak lemah, tapi tentu saja, dibandingkan dengan Lin Feng, itu bukan apa-apa. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan menghancurkan kekuatan Yi Qing. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan melepaskan kekuatan iblis. Yi Qing tiba-tiba tampak gugup. Dia buru-buru mundur dan mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan es untuk memblokir pukulan iblis Lin Feng. Sayangnya, kekuatan terlarang Lin Feng digabungkan dengan iblis daunnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Es pecah dan kekuatannya menabrak tubuh Yi Qing. Dia mengerang kesakitan, batuk darah, dan terpesona. Meskipun dia adalah kaisar setengah suci juga, Lin Feng mengendalikan dua jenis dao tingkat 2, dan dia hampir bisa bersaing dengan kaisar suci tingkat rendah, bagaimana mungkin Yi Qing bersaing dengannya. Yi Qing terpesona. Lin Feng mengikutinya, dia semakin dekat saat dia terpesona, dia mengulurkan tangannya dan meraih lehernya. Yi Qing tampak khawatir, dan buru-buru melemparkan pukulan. Aku akan mengajarimu pelajaran yang baik hari ini. Teriak Lin Feng dengan dingin melemparkan tinjunya. Yi Qing batuk darah lagi dan jatuh ke tanah. Lin Feng mengulurkan tangannya dan meraih leher Yi Qing. Dia dengan cepat mendarat di depan Meng Qing. Lin Feng memegang erat-erat lehernya. Wajah Yi Qing memucat. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari genggaman Lin Feng, tapi itu tidak berguna. Jadi, kamu terus mengatakan istri aku dan aku berselingkuh, dan kamu pikir kamu begitu murni. Teriak Lin Feng dengan dingin.
Yiking terus berjuang tetapi Lin Feng tidak membiarkannya pergi. Dia terus mencekiknya. Kamu adalah murid tertua mereka, kamu seharusnya mendukung mereka, bagaimana kamu bisa cemburu dengan mereka? Kamu tidak pantas menjadi murid utama Han Xianzi, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Yiking memandang Lin Feng dan mengi, apa yang kamu inginkan? Minta maaf kepada Meng Qing dan aku dapat membiarkan kamu pergi, kata Lin Feng. Permintaannya sederhana, dia meminta maaf kepada Meng Qing dan dia akan membiarkannya pergi. Yiking tidak bodoh, dia tahu dia harus meminta maaf. Dia mengangkat kepalanya, menatap Meng Qing dan menggertakkan giginya dengan malu. Tetapi dia masih berkata, maaf, suster. Petik 2. Dia tidak mengerti apa yang kamu maksud, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Yiking menggertakkan giginya dan menatap Lin Feng. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Maafkan aku, saudari, kata Yiking memaksa dirinya untuk terlihat tenang dan damai. Meng Qing mengangguk. Lin Feng mengambil lengannya kembali dan melepaskan Yiking. Yiking jatuh berlutut, mencengkeram lehernya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan marah. Siapa kamu? Tanya Yiking. Dia ingin tahu siapa pria yang telah mempermalukannya. Namanya adalah Lin Feng, kata Tang Yuyu. Ketika Yiking mendengar itu, dia terpana, dan tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya, murid utama Bodhidharma. Lin Feng, petik 2. Memang, kata Lin Feng, mengangguk dengan muram. Yiking tampak kaget. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Dia cepat-cepat pergi dengan dua wanita yang dia datangi. Lin Feng menatap istrinya. Meng Qing, kamu tidak bisa tinggal di sini, ikut aku. Petik 2. Bab 54, Subscribe Penatua. Tuan Ox, buka makam ilahi, biarkan Meng Qing dan kamu Yu berlatih kultivasi di sana, kata Lin Feng. Dia berada di dunianya sendiri dengan Master Ox. Meng Qing dan Yu berada di sisinya, dengan tenang menatap mereka. Tidak, aku tidak setuju. Kuburan Tuhan diciptakan oleh Tuanku. Aku tidak bisa membukanya seperti yang aku inginkan. Lin Feng kaget. Dia menatap sapi tua itu dengan tajam, matanya sedingin es. Ini adalah pertama kalinya lembu tua itu melihat Lin Feng menatapnya seperti itu. Meskipun Lin Feng tidak bisa melakukan apapun padanya, dia masih bingung. Tuan Ox, aku menghormati kamu, aku memanggil kamu Tuan karena aku menghormati kamu, tetapi sebenarnya aku sudah menjadi pewaris dewa. Aku Tuan baru kamu. Kuburan Gadli sekarang milikku. Kamu pikir aku tidak bisa menggunakannya kapanpun aku mau? Kata Lin Feng dengan dingin. Sapi tua itu bingung, dia tidak tahu harus berkata apa. Memang, Lin Feng sudah menjadi pewaris dewa. Dia adalah tuan baru lembu tua itu. Tetapi karena Lin Feng tidak sekuat dia memanggilnya tuan tetapi tidak mau memperlakukannya sebagai tuan yang sebenarnya. Itu semacam membuat lembu tua kembali ke akal sehatnya. Lin Feng adalah tuannya dan Lin Feng memiliki hak untuk melakukan apa yang diinginkannya dengan kuburan ilahi. Sesuai keinginanmu, tuan, desah sapi tua itu. Apa yang bisa dia lakukan? Lin Feng jauh lebih bahagia. Dia tersenyum pada Meng Qing dan Tang Yuyu. Apakah kamu mendengar? Master Ox menerima. Cepat dan berterima kasih padanya. Petik 2. Meng Qing dan Tang Yuyu menangkupkan tinju mereka, membungkuk dan tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Ox. Petik 2. Baiklah, itu yang diminta tuanku, jadi aku tidak bisa menolak. Masuk, lembu tua itu menghela nafas. Dia memandang kedua wanita itu, lalu pada Lin Feng, dan kemudian berjalan ke halamannya. Tuan, aku harap kamu tidak merasa tersinggung dengan apa yang aku katakan. Tolong jangan membawanya ke hati, kata Lin Feng ketika dia melihat sapi tua itu pergi. Aku bukan orang sepele itu, jawab sapi tua itu. Dia tidak terdengar sangat senang ketika dia berjalan ke sebuah rumah kecil. Lin Feng tersenyum. Dia tahu bahwa sapi tua itu tidak marah. Sebaliknya, semakin kuat Lin Feng, semakin baik itu. Meng Qing, aku akan membawamu ke makam ilahi. Ada 9 orang suci tingkat tinggi di sana, dan 3 orang suci yang tak tertandingi. Mereka tidak akan menyusahkanmu jika aku ada di sana, kata Lin Feng, menyeret mereka. Bintang-bintang muncul di depan mereka dan mereka melompat masuk, muncul kembali di makam Gadli bintang dunia. Itu adalah bagian berbintang. Kembali pada hari-hari, aku, Ju Shenyan, dan beberapa lainnya harus lulus serangkaian ujian di sini. Itu sangat sulit. Sekarang, semuanya telah berubah di sini, itu bukan wilayah terlarang lagi, dan kamu tidak perlu lulus ujian lagi. Petik 2. Lin Feng menghela nafas ketika dia tiba, mengingat pertempuran sengit saat itu. Dia mengingatnya dengan jelas, seolah-olah itu semua terjadi pada hari sebelumnya. Itu istananya. Di dalam, ada orang suci binatang. Hati-hati di dalam, kata Lin Feng di ujung koridor. Meng Qing dan Tang Yu kamu merasakan betapa kuatnya Qi di sana. Kamu siapa? Saat Ling hendak pergi, seseorang berteriak.
Meng Qing dan Yu Yu merasa tidak berdaya dan melepaskan kekuatan untuk menghentikan energi yang dibawa oleh suara. Ini aku, Lin Feng, kata Lin Feng. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun. Meng Qing dan Yu Yu melihat istana bergetar. Kemudian, 3 binatang muncul, dan berubah menjadi bentuk manusia dari 3 orang tua. Selamat datang, Tuan, kata binatang buas itu dengan hormat. Lin Feng sudah menjadi kaisar setengah suci, dewa dan makhluk spiritual, jadi mereka menghormatinya. Keduanya adalah istriku. Mereka akan tinggal di makam ilahi untuk berlatih sebentar. Jika kamu ingin membantu mereka berlatih, kamu dapat melakukannya. Jadilah tanpa ampun, tetapi jangan menyakiti mereka juga, kata Lin Feng menunjuk 2 istrinya. Binatang buas menatap Meng Qing dan Tang Yuyu. Ketika mereka melihat Meng Qing, mereka tampak heran dan berkata, Sue Linglong. Ya, memang, Tuan, jawab Meng Qing, tersenyum pada 3 pria tua itu. 3 Saint Bestial menangkupkan tinju mereka kepadanya. Sue Linglong adalah binatang legendaris. Meskipun ketiga orang suci binatang sangat kuat, tubuh dan darah mereka tidak semurni Sue Linglong. Selain itu, dia adalah istri tuan mereka harus menghormati. Ketika Lin Feng melihat itu, dia ingat ratusan tahun sebelumnya ketika sapi tua itu harus membantunya berbicara dengan mereka karena dia terlalu lemah. Dia menghela nafas, kekuatan adalah hal terpenting dalam hidup. Dulu, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka, tetapi sekarang dia adalah dewa, jadi dia bisa. Masuk, masuk. Dengan 12 orang suci binatang buas, kamu harus berhasil menjadi raja suci tertinggi dengan cepat, dan kemudian aku akan membantu kamu memahami Dao tingkat 2 untuk menjadi kaisar setengah suci, kata Lin Feng pelan. Meng Qing dan Yu Yu mengangguk dan pergi ke istana. Binatang buas tidak masuk. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Tuan, kami juga ingin menjadi kaisar setengah suci, kami ingin menerobos, kata 3 binatang pada saat yang sama. Lin Feng mengerutkan kening dan tertawa. 3 binatang buas tidak memiliki musuh pada tingkat budidaya yang sama ratusan tahun sebelumnya, dan sekarang mereka tidak dapat dianggap seperti itu lagi, sehingga mereka tidak puas lagi. Bantu istri aku, ketika mereka menjadi raja suci tertinggi, aku akan membantu kamu menerobos, kata Lin Feng. Kemudian dia menghilang, meninggalkan Star World. 3 Saint Bestial jatuh karena energi suara Lin Feng terkandung. Perjalanan yang aman, Tuan, teriak binatang buas pada saat yang sama. Mereka kembali ke istana hanya setelah waktu yang sangat lama. Lin Feng meninggalkan dunia bintang, lalu ia mengangkat tangan kirinya dan membuat dunia bintang menghilang dari sana. Meng Qing dan Tang Yu kamu di dalam dan aman. Mereka berdua sangat lemah di tempat ini, Lin Feng ingin mereka menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dan di mana Duan Xinye dan Qiu Yuexin? Bagaimana kabarnya? Apakah mereka dalam masalah? Lin Feng menyentuh jimat giok mereka, tetapi mereka berkilauan dan tembus seperti sebelumnya, mereka tidak mati atau terluka. Lin Feng meninggalkan dunia rohnya dan muncul di istana Bodhidharma. Dia meninggalkan kamarnya. Sekte dewa begitu besar, aku harus berjalan-jalan di sini. Aku harus berteman, aku butuh teman. Jika aku hanya memiliki musuh, aku tidak bisa berbuat banyak, pikirnya ketika dia berjalan pergi. Bab 55, Subscribe Penatua. Sekte dewa adalah sekte terbesar di wilayah supranatural. Mereka begitu kuat sehingga mereka tidak perlu bersaing untuk mempertahankan prestise mereka. Karena itu, semua anggota mereka yang peduli adalah kultivasi, dan hanya menghabiskan seluruh waktu mereka berlatih. Lin Feng tiba di Kun Dojo dari Sekte Dewa. Ada banyak orang bertukar pandangan tentang kultivasi di sana. Lin Feng tiba dan melihat sekeliling. Banyak murid berlatih dan berjuang. Mereka saling membantu menerobos, dan juga mencari teman. Teman bisa saling mendukung. Pada saat itu, seseorang berteriak, Paman Lin Feng. Seketika, semua murid menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap Lin Feng. Paman Lin Feng ada di sini, dia harus mengirimkan pengetahuan kepada kami dan membantu kami mendapatkan pengalaman. Petik 2. Memang, Paman Lin Feng adalah murid utama Bodhidharma, dia mungkin sangat kuat. Petik 2. Pada hari ujian, dia membunuh seorang kaisar setengah suci dan melukai yang lain. Dia sangat kuat. Petik 2. Banyak murid berbicara tentang Lin Feng, berlari kepadanya dan mengelilinginya, menatapnya dengan kagum dan hormat. Lin Feng tersenyum kecut. Dia tidak terbiasa dikelilingi oleh begitu banyak murid. Semua orang, aku berharap yang terbaik untukmu. Kamu harus mengandalkan diri kamu untuk menjadi lebih kuat. Orang lain dapat memberi kamu nasihat, tetapi mereka tidak bisa menerobos untuk kamu, kata Lin Feng kepada para murid. Dia tidak tahu dari kelompok mana mereka berasal, tetapi mereka adalah murid sesama muridnya. Apa yang dikatakan Lin Feng tidak merusak antusiasme mereka. Mereka berteriak, Paman Lin Feng, tolong beritahu kami apa arti sebenarnya dari kultivasi. Ya, Paman Lin Feng, tolong ajari kami tentang kultivasi.
Banyak murid masih berharap Lin Feng akan mengajari mereka beberapa hal. Meskipun mereka masih murid, yang paling lemah adalah Kaisar Sein. Yang terkuat sudah menjadi Raja Suci tertinggi, setengah dewa. Tapi di depan Lin Feng, orang-orang itu lemah. Lin Feng sudah lebih dari setengah dewa. Dia adalah seorang Kaisar Suci. Ketika Lin Feng melihat betapa antusiasnya mereka semua, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Paman Lin Feng, karena semua orang berharap kamu akan membantu mereka, kamu tidak bisa pergi lagi, berbicara seseorang pada saat itu. Beberapa orang datang. Mereka sudah mendapatkan kebenciannya, Tian Qiong dan Manan. Tian Qiong tersenyum mengejek. Manan memegang kipasnya. Dia tersenyum lebar tanpa mengatakan apapun. Semua orang melangkah mundur membiarkan kedua orang itu lewat. Paman Lin Feng, kamu sudah menjadi murid utama Bodhidharma. Jangan terlalu picik, ajari kami. Kami sangat lemah dibandingkan dengan kamu, kata Tian Qiong ketika dia melihat bahwa Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia terus tersenyum mengejek. Semua orang telah mendengarnya dengan jelas. Keduanya cemburu karena Lin Feng berbakat, seorang pembudidaya yang hebat, dan dia juga memahami mantra penempatan dengan sangat baik. Mereka berharap bisa menjadi murid Bodhidharma juga, tetapi pada akhirnya, mereka hanya menjadi murid Xuan Yuanmu. Mereka tidak ingin meninggalkan masalah itu di situ. Sekarang Lin Feng mengerti dua macam kekuatan Dao tingkat 2, dia bisa dengan mudah membantai mereka jika dia mau. Tian Qiong, jadilah anak yang cerdas dan tutup mulut, kata Lin Feng. Ekspresi Tian Qiong tiba-tiba berubah. Dia tampak marah dan berkata dengan dingin, apa artinya itu, Paman? Apa yang aku maksud adalah bahwa jika kamu terus mengolok-olok aku akan membuat kamu meninggalkan dunia ini, kata Lin Feng acuh tak acuh. Semua orang tampak gugup. Ekspresi Tian Qiong berubah drastis. Oh, apakah kamu ingin membunuh aku, Paman Lin Feng? Semua orang mendengarnya. Paman Lin Feng sangat kecil dan dia suka menggertak yang lemah, hahaha. Kata Tian Qiong, mengabaikan peringatan Lin Feng. Dia masih mengolok-olok Lin Feng dan memprovokasi dia. Semua orang tahu itu, mereka semua memandang Lin Feng dan menunggu. Bagaimana dia akan bereaksi? Pada saat itu, Manan mundur beberapa langkah, dia tidak merasa aman. Tian Qiong memperburuk keadaan. Seperti yang diharapkan, ketika Tian Qiong mengatakan itu, Lin Feng tiba-tiba melepaskan iblis hitam pekat dan semua orang melangkah mundur. Yang paling lambat juga merasakan menyerap iblis Lin Feng menyikat mereka. Ekspresi Tian Qiong berubah lagi. Dia tidak mengerti, dia belum melihat Lin Feng hanya beberapa hari, dan sekarang Lin Feng menjadi begitu kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan kekuatan kecepatan sebanyak yang dia bisa, dengan cepat menghilang. Lin Feng mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Tian Qiong mengangkat tangannya dengan sikap membela diri. Lin Feng melepaskan kekuatan Dao tingkat 2 dengan tangan kirinya. Ruang di sekitar Lin Feng bergetar hebat, dan wajah Tian Qiong memucat. Kekuatan membombardir dadanya dan menghancurkannya. Dia heran, dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Level 2 waktu Dao, ekspresi Manan berubah drastis. Lin Feng sudah menguasai tingkat 2 kali Dao. Manan bersukacita bahwa dia tidak mengolok-olok Lin Feng. Jika tidak, Lin Feng akan melakukan hal yang sama padanya seperti yang dia lakukan pada Tian Qiong. Tian Qiong bertindak ceroboh. Tian Qiong ingin melepaskan Dao lebih cepat, tetapi Lin Feng tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan terlarang untuk menyapu dirinya. Kekuatan penyerap memenuhi udara. Lin Feng, kamu berani menggertak murid yang lemah. Teriak Tian Qiong ketika dia melihat bahwa Lin Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Dia takut dan ingin segera pergi. Hehe, kamu sudah mempermalukan aku untuk sementara waktu. Jika aku tidak melakukan apa-apa, kamu akan melanjutkan, kan? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Semua orang setuju. Tian Qiong terus mempermalukan Lin Feng. Dia terlalu gegabah. Tian Qiong sangat ketakutan karena dia bisa merasakan kekuatan terlarang Lin Feng meningkat di sekitarnya. Dia menggunakan mantra penyebaran untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu sudah menggangguku sejak pertama kali kita bertemu di kota Zhongzuan. Kamu terus memprovokasi dan menghina aku. Kamu masih tidak ingin berhenti. Kamu masih membenci aku. Apakah kamu ingin melihat seberapa kuat aku dibandingkan dengan kamu? Kata Lin Feng marah. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan yang lebih terlarang. Wajah Tian Qiong memucat. Dia ingin melarikan diri, tetapi Lin Feng telah memodifikasi ruang. Tian Qiong tidak bisa melarikan diri, dia adalah seekor burung dalam sangkar. Kamu melihat, Tian Qiong, ini adalah orang yang kamu cemburu, orang yang menurut kamu tidak layak menjadi murid kepala Bodhidharma, kamu tahu. Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan melepaskan 50% kekuatannya. Kekuatannya meraung, dan bertabrakan dengan tubuh Tian Qiong. Wajah Tian Qiong sepucat selembar kertas. Darah memercik, dan dia jatuh berlutut kesakitan. Mengapa dia memprovokasi Lin Feng? Kamu melihat, Pangeran Tian Qiong, kamu terus memprovokasi aku dan menghina aku hanya menggunakan 50% dari kekuatan aku.
Banyak hal telah berubah sejak kami meninggalkan kota Zhongzuan, kamu tahu. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berdaya melawan kamu. Jangan berpikir bahwa klan Tian dapat melindungimu selamanya. Pangeran Tian Qiong. Di Sekte Dewa, banyak orang disebut pangeran, kebanyakan dari mereka lebih kuat dari kamu. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk memancing orang lain. Petik 2. Kata-kata Lin Feng terasa seperti pedang di hati Tian Qiong. Wajahnya semakin pucat. Kencing sekarang. Aku tidak akan membunuh kamu hari ini karena kamu adalah anggota Sekte Dewa dan kamu adalah salah satu murid sesama murid aku. Jika kamu memprovokasi aku lagi, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah, teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan terlarang menghilang. Tian Qiong langsung melepaskan kekuatan kecepatan untuk terbang jauh. Dia tidak ingin tinggal di sana, terutama karena semua orang memandangnya dengan mengejek. Manan juga pergi diam-diam. Dia tidak bisa menyinggung Lin Feng, baik. Dia terlalu lemah. Tetapi jika dia menjadi cukup kuat, dia tidak akan ragu, dia akan menyerang Lin Feng dan dia akan tanpa ampun. Bab 56, Subscribe Penatua. Lin Feng sangat kuat, semua murid ingin belajar darinya, tetapi mereka tidak berani bertanya lagi padanya, dan berjalan pergi. Lin Feng tersenyum kecut, dia awalnya ingin mengenal beberapa orang di Sekte Dewa, dia tidak berpikir dia akan menakuti mereka. Lin Feng menghela nafas dan bersiap-siap meninggalkan Kun. Pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam berdiri di depan Lin Feng. Dia setinggi Lin Feng, tetapi memiliki rambut pendek. Kamu Lin Feng? Tanya pria itu dengan lugas. Lin Feng terkejut, tetapi mengangguk, memang, aku Lin Feng, kamu. Ah, benar, saudara Lin Feng, aku Song Zuang. Aku merasa paling terhormat bertemu dengan kamu setelah mendengar begitu banyak tentang kamu. Kamu tidak memiliki reputasi yang tidak patut, kata Song Zuang, tersenyum bahagia. Lin Feng tidak mengerti mengapa. Dia tidak mengenal Song Zuang, tetapi dia memiliki kesan dia sudah mengenalnya sejak lama, mengapa? Ketika Song Zuang melihat ekspresi Lin Feng, dia tertawa dengan sepenuh hati dan menepuk pundak Lin Feng. Saudaraku Lin Feng, aku jujur, kamu tidak perlu ragu. Aku sangat senang bertemu dengan kamu. Petik 2. Baiklah, kamu termasuk dalam kelompok apa? Lin Feng bertanya kepadanya. Dia bahkan memiliki lebih banyak keraguan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ketika Song Zuang mendengar Lin Feng, dia tertawa. Kelompok mana? Hehe, tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk merekrut aku sebagai murid, kata Song Zuang dengan bangga. Lin Feng kaget. Song Zuang misterius, tetapi dia tampak ramah. Kamu dari Sekte Dewa? Tanya Lin Feng. Tidak, aku bukan dari Sekte Dewa. Tetapi aku datang ke sini untuk berjalan-jalan kadang-kadang, kata Song Zuang, masih tersenyum. Sekali lagi, tidak ada cara untuk tahu apa-apa tentang dia. Ayo, saudara Lin Feng, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku melihat bagaimana kamu bereaksi, jadi aku ingin berteman dengan kamu. Kata Song Zuang, tersenyum dengan sepenuh hati dan meletakkan lengannya di bahu Lin Feng. Lin Feng tersenyum kecut, karena dia telah meninggalkan benua 9 awan, dia memiliki kesan dia terus menarik orang aneh. Han Xianzi, Song Zuang. Saudara Lin Feng, ayo pergi ke pusat pertukaran, kata Song Zuang dengan riang. Lin Feng tidak mengerti. Jangan bilang, kamu murid kepala Bodhidharma dan kamu tidak tahu tentang pusat pertukaran. Song Zuang bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Feng. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Feng mengangkat bahu. Namun itu adalah kebenaran, dia tidak tahu pusat pertukaran. Selain Kun itu, Istana Es, dan Istana Bodhidharma, dia belum pernah ke banyak tempat di Sekte Dewa. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu tempat itu. Di sini bukan Kun yang baik, hanya ada Raja Suci, kata Song Zuang. Dia bertindak alami dan tidak terkendali. Namun, Lin Feng tidak bisa melihat seberapa kuat Song Zuang. Dia memiliki kemampuan tertentu berkat tubuhnya yang terlarang, sehingga dia bisa melihat seberapa kuat kebanyakan orang. Dia bahkan bisa melihat seberapa kuat seseorang seperti Bodhidharma, tetapi dia tidak bisa melihat seberapa kuat Song Zuang. Itu seperti segala sesuatu tentang Song Zuang berkabut. Sangat misterius. Ayo pergi ke pusat pertukaran, kata Song Zuang. Dia mengangkat tangan kirinya dan pesawat ulang-alik angkasa muncul. Song Zuang membawa Lin Feng ke pesawat ulang-alik dan mereka terbang menuju pusat pertukaran. Sekte Dewa adalah wilayah yang sangat besar, ratusan li lebarnya. Kamu hanya melihat wilayah utama. Hanya ada 8 istana dan 4 paviliun di sana, tetapi Sekte Dewa juga memiliki pusat pertukaran, perpustakaan, tahap pertempuran hidup dan mati, panggung kehidupan dan batu kematian, dunia sihir aneh, panggung wanita surgawi, Kamu tidak tahu tentang semua hal ini. Dunia sihir aneh adalah tempat yang dikelola oleh gurumu. Orang-orang yang bisa pergi ke sana semuanya jenius, gurumu pasti sudah memberitahumu tentang hal itu, kan? Tanya Song Zuang. Lin Feng belum pernah mendengar tentang tempat-tempat itu. Song Zuang tercengang. Kamu orang kampung, haha.
kata Song Zuang, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Pesawat ulang-alik terus terbang. Lin Feng, pusat pertukaran adalah tempat yang adil. Itu juga merupakan tempat di mana murid-murid baru dari Sekte Dewa memiliki kesempatan untuk diperhatikan. Bagi kamu, ini adalah tempat yang tepat. Pusat exchange adalah tempat di mana kamu bisa berdagang barang. Untuk bertukar hal, kamu harus bertarung. Setiap kali kamu memenangkan pertempuran, kamu memenangkan 10.000 batu saleh, jelas Song Zuang. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Dia tidak tahu mengapa Song Zuang memberitahunya hal-hal ini. Batu emas, apa itu? Tanya Lin Feng. Song Zuang terbiasa Lin Feng tidak tahu apa-apa. Dia harus sabar. Batu-batu yang saleh adalah batu-batu yang kamu butuhkan pada tingkat yang lebih tinggi untuk menerobos. Kamu dapat menyerap kekuatan mereka untuk menerobos. Kamu tidak bisa hanya belajar untuk menerobos, Song Zuang memberitahunya. Dia mengangkat tangannya dan pesawat ulang-alik turun dari langit. Song Zuang menyingkirkan shuttle. Lin Feng melirik ke sekeliling dan memperhatikan bahwa dia ada di puncak menara batu biru, dengan beberapa tahapan di kejauhan. Itu Exchange Center, dia bertanya pada Song Zuang. Song Zuang mengangguk dan menjawab, memang benar. Ketika kita masuk, jangan berkata apa-apa, ada beberapa penggarap terkuat dari Sekte Dewa di dalam. Kebanyakan dari mereka setidaknya sekuat kamu. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Dia awalnya berpikir dia cukup kuat dan memiliki status sosial yang tinggi karena dia adalah murid utama Bodhidharma, tetapi sebenarnya dia hanya orang biasa di sana. Bagaimana jika Tian Qiong tahu itu? Matahari tinggi di langit, menemani beberapa awan pucat. Lin Feng ada di belakang Song Zuang, mengikutinya ke bagian tengah dari Exchange Center. Memang ada banyak pembudidaya kuat di sana. Lin Feng berjalan hanya beberapa ratus meter dan melihat selusin kaisar setengah suci. Orang-orang terlemah di sekitar adalah raja suci tertinggi, setengah dewa. Itu adalah sarang nyata bagi para pembudidaya kuat di sini. Song Zuang membawa Lin Feng ke tempat beberapa kultivator yang kuat sudah bertarung. Ada 3 tahap di depan Lin Feng. Pada 2 dari mereka, pemenangnya sudah jelas. Lin Feng menatap yang lain, dan heran, dia tahu salah satu pejuang. Pangeran Unicorn. Adik keempat suci, dia ada di sini. Bab 57, Subscribe Penatua. Unicorn memiliki keunggulan. Meskipun lawannya adalah kaisar setengah suci juga, ada perbedaan besar antara dia dan Unicorn. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Lin Feng. Seperti yang diharapkan, setelah Unicorn memukulnya, lawannya menyerah. 10.000 batu emas. Petik 2. Ketika Unicorn menang, seorang lelaki tua dengan beruang putih mengangkat tangan kirinya, lampu-lampu emas menyala dan begitu pula cincin Unicorn. Unicorn tersenyum senang. Dia berbalik dan bersiap-siap untuk turun, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi marah, karena dia memperhatikan Lin Feng. Song Zuang melirik Unicorn dan kemudian pada Lin Feng, dia tersenyum dan mengangguk. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Lin Feng, jika kamu menang melawannya, kamu akan mendapatkan 20.000 Godly Stone. Song Zuang tersenyum lebar, mendorong Lin Feng. Ketika Unicorn mendengar Song Zuang, Unicorn menatapnya dengan dingin. Song Zuang tersenyum lebih lebar, dan Unicorn langsung membuang muka. Lin Feng, Godly Stone baik untuk berkultivasi, jika kamu tidak mendapatkannya, kamu tidak akan bisa maju, kata Song Zuang, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng secara alami antusias. Memang, jika dia hanya belajar sepanjang waktu, mungkin dia akan terus menerobos, tetapi setelah ratusan ribu tahun, mungkin dia tidak akan melakukannya. Godly Stone adalah cara yang bagus untuk maju. Ada banyak pembudidaya yang sangat kuat di benua dewa karena mereka memiliki batu ilahi. Tidak ada hal seperti itu di benua 9 awan. Selama aku menang, aku bisa mendapatkan batu ilahi. Tanya Lin Feng. Ketika kamu memenangkan pertempuran, kamu mendapatkan 20.000 Godly Stone, 10.000 karena kamu menang dan 10.000 milik musuh, jadi totalnya 20.000, jawab Song Zuang. Lin Feng mengangguk dan melompat ke atas panggung, menarik perhatian banyak orang. Unicorn, kamu ingin bersenang-senang. Lin Feng tertawa. Unicorn menarik wajah panjang. Unicorn ingin bertarung melawan Lin Feng, dia ingin membunuhnya, menyiksanya, dan membuatnya menderita, tetapi ketika dia melihat Song Zuang mengangguk, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Karena kamu ingin bersenang-senang, mari bersenang-senang, bersenang-senang. Jawab Unicorn muram. Oh, selamat bersenang-senang, apakah kamu yakin? Kata Lin Feng geli. Jika aku menang, kamu berlutut dan menyilangkan di bawah kakiku. Kata Unicorn dengan dingin, dia yakin dia akan menang. Bagaimana jika kamu kalah? Tanya Lin Feng. Unicorn tersenyum dengan dingin dan berkata dengan mengejek, bisakah aku kalah? Kamu tidak akan kalah. Siapa yang membutuhkan bantuan Holyford melawan aku terakhir kali? Balas Lin Feng, tersenyum mengejek. Unicorn tampak sangat marah. Dia kehilangan muka karena Lin Feng saat itu. Suci keempat.
Ketika Song Zuang mendengar Lin Feng, dia mengerutkan kening kaget, dan kemudian tertawa. Lin Feng, aku pasti akan menang kali ini. Sumpah unicorn, mengepalkan tinjunya. Jika aku menang, kamu berlutut dan memanggil aku kakek Lin Feng, oke? Kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Unicorn menatapnya dengan dingin, tetapi menerimanya. Dia yakin akan dirinya sendiri. Mulai, teriak pria dengan janggut putih, melambaikan tangannya. Kekuatan yang kuat mengelilingi panggung pertempuran. Dengan begitu, energi para pejuang tidak akan tumpah dan membahayakan penonton. Unicorn langsung menyerang, kekuatan pembantaiannya menyapu, menderu dengan liar. Rambut Lin Feng berkibar di tiup angin. Kinya bergerak ke arah dada Lin Feng dengan cepat. Kali ini, Lin Feng merasakan bahwa unicorn lebih kuat dari sebelumnya. Itu mungkin berkat Stone Godly. Lin Feng juga menyerang. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan iblis Dao. Dia tampak seperti dewa iblis, dan semua orang gemetar ketakutan. Beberapa bahkan tampak panik, karena energi yang telah dilepaskan orang tua itu untuk menyegel tahap pertempuran mulai diserap oleh kekuatan menyerap iblis Lin Feng. Pria tua itu tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Kekuatan menyerap Lin Feng bisa menyerap tirai pertahanannya. Lin Feng tidak memperhatikan ekspresi orang, dan terus menyerang. Iblis dan kekuatan pembantaian bertabrakan, lalu ledakan mengguncang udara. Lin Feng melintas. Unicorn mendengus kesakitan dan mundur selangkah. Lalu, dia menghilang dan muncul kembali di belakang Lin Feng. Tingkat 2 dao kecepatan. Hehe, tidak heran kamu begitu percaya diri. Aku melihat. Lin Feng tersenyum dingin ketika dia melihat unicorn di belakangnya. Sebelumnya, unicorn hanya mengendalikan dao pembantaian level 2, sekarang dia juga mengendalikan dao tingkat 2. Tidak heran dia percaya diri. Namun, jika itu adalah jenis kekuatan lain, mungkin Lin Feng akan takut, tapi bagaimana dia bisa takut mempercepat dao? Dia mengendalikan waktu dao sendiri. Karena itu, mengalahkannya dengan kecepatan dao tidak mungkin. Lin Feng mengangkat tangannya dan ruang di sekitarnya pecah. Waktu berhenti. Unicorn tampak panik ketika kekuatan kecepatannya menghilang. Dalam sekejap mata, Lin Feng tiba di sebelahnya dan melemparkan tinjunya ke arah dada unicorn. Ekspresi unicorn jelek. Dia tahu dia tidak akan kalah, itu akan terlalu memalukan. Unicorn tersenyum sinis. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, lampu perak muncul dan bergerak ke arah dada Lin Feng dengan sangat cepat. Senjata gelap. Lin Feng jelas melihat lampu perak bergerak ke arah dadanya. Dia berteriak, melepaskan kekuatan iblis untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi langsung menyadari bahwa lampu perak bisa menembus energi iblisnya. Oh tidak, ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia mengangkat kedua tangan dan melepaskan kekuatan, mendorong lampu perak kembali perlahan. Lin Feng melintas, dan pada saat yang sama, ruang di sekitar unicorn meledak dan dia menghilang. Setelah serangan pertama, unicorn tidak bisa mengambil risiko terluka untuk kedua kalinya. Lin Feng menyentuh dadanya, dia hampir dipukul oleh senjata gelap unicorn. Mati, Lin Feng, haha. Teriak seseorang tiba-tiba dengan marah dan ganas. Semua orang melihat lampu perak di sekitar Lin Feng, seperti tarian jarum perak. Lin Feng tampak murung. Dia menjadi sangat marah. Huff. Karena kamu bodoh dan bodoh, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa bentuk senjata pembunuh yang benar-benar bagus. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia menggulung lengan bajunya, dan lampu-lampu putih menyala. Lampu perak pecah dan tersebar ke segala arah. Ketika lampu-lampu putih menyala, orang banyak mendengar jeritan kesakitan, dan seseorang melihat awan. Di belakang awan itu unicorn, memegangi lengannya. Dia jatuh dari langit. Lin Feng melintas ke depan dan mendarat di depannya, memegang jarum di tangan kirinya. Ketika unicorn melihat jarum, dia tampak terpana. Bab 58, Subscribe Penatua. Kamu pikir kamu pasti menang karena kamu menggunakan senjata gelap, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Dia kemudian mencubit jarum perak, dan berubah menjadi abu. Mengapa jarum menembus energi iblis aku? Tanya Lin Feng ke unicorn. Dia tampak terhibur. Unicorn memegangi lengannya kesakitan. Dia jatuh ke tanah, tampak sangat marah. Lin Feng menatapnya dengan dingin, jangan menatapku seperti itu. Kamu mempermalukan diri sendiri, dan aku tidak peduli. Petik 2. Huff, Lin Feng, kita akan menyelesaikan masalah ini. Teriak unicorn dengan marah. Dia melompat dan bersiap untuk pergi. Pelan, pelan. Kamu tersesat dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Teriak Lin Feng. Dia melompat ke unicorn dan menatapnya mengejek. Ketika unicorn mendengar Lin Feng, dia berteriak, kamu benar-benar berpikir taruhannya serius. Apa, kamu pikir kami bercanda? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Unicorn menarik wajah panjang dan berteriak, aku adalah adik dari Holyford. Terus, aku menang, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan para kultivator suci. Aku akan berlutut, tetapi jika aku memanggilmu kakek, aku takut Holyford tidak akan membiarkanmu pergi. Mengancam unicorn.
Aku tidak peduli. Dia lebih dari menyambut untuk datang kepada aku. Tapi hari ini, kamu kalah dan kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan, kata Lin Feng. Dia tidak peduli tentang Holy Fort. Dia menang melawan Unicorn, bukan Holy Fort. Unicorn tampak sangat marah. Jika dia tidak melakukan apa yang dia janjikan, Lin Feng mungkin membunuhnya beberapa hari yang lalu. Baiklah, aku akan berlutut, kata Unicorn, menggertakkan giginya. Dia merasa malu saat dia berlutut. Semua orang tertawa mengejek. Unicorn berubah merah. Betapa memalukan. Bagaimana dia bisa muncul di Sekte Dewa di masa depan? Lin Feng, mulai sekarang, kamu dan aku adalah musuh bebuyutan. Teriak Unicorn. Dia berteriak sangat keras sehingga semua orang di Exchange Center bergidik. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, menurunkan kepalanya dan tersenyum pada Unicorn. Sekarang panggil aku kakek. Petik 2. Kamu sudah keterlaluan. Teriak Unicorn. Dengan marah, ekspresinya mengerikan. Apa, kamu masih ingin bermain? Lin Feng bertanya dengan dingin. Bocah kecil itu berpikir dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan karena saudaranya adalah suci keempat. Benar, aku tahu. Jika dia menang, dia tidak akan membiarkan lawannya pergi. Petik 2. Puff, dia sangat lucu. Dia pikir dia kuat hanya karena dia punya latar belakang yang bagus. Petik 2. Banyak orang tertawa mengejek. Lin Feng mengerti bahwa orang-orang di pusat exchange hanya peduli tentang kekuatan. Mereka bahkan berani mengolok-olok seseorang seperti Unicorn, yang merupakan adik dari Holy Fort. Mereka tidak peduli tentang latar belakang sosial orang, yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan orang. Panggil aku kakek, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Unicorn menggertakkan giginya, dia merasa sangat malu, dan akan memanggil Lin Feng kakek. Petik 2. Lin Feng, kamu ingin mati. Teriak seseorang dengan marah pada saat itu. Kerumunan melihat lampu putih bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tampak terkejut, orang itu bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Tapi Lin Feng tetap tenang dan dengan cepat melemparkan tinjunya ke penyerang yang mengenakan pakaian putih. Orang itu juga melemparkan tinju mereka ke Lin Feng. Lin Feng mendengus dingin dan melangkah mundur. Dia juga batuk darah. Holy Fort. Ketika orang banyak melihat orang dengan pakaian putih, mereka tercengang. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap penyerangnya, itu memang Holy Fort. Holy Fort tampak sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Feng, jika kamu tidak mati hari ini, aku siap mengakui bahwa aku pecundang. Kata Holy Fort. Dia melompat ke depan dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Huff, seolah aku takut padamu, kata Lin Feng. Dia tak kenal takut. Meskipun Holy Fort adalah kaisar suci tingkat rendah, dia belum mengancamnya. Lin Feng mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke Holy Fort. Kilat menyala, suara gemuruh menyebar di udara. Semua orang ingin tahu, dari mana Lin Feng berasal. Dia berani dan berani. Dia bahkan berani bertarung melawan Holy Fort. Song Zuang tersenyum penuh semangat. Lin Feng tidak mengecewakannya. Dia telah mendengar tentang dia, dan apa yang dia dengar adalah benar. Kamu ingin mati. Lin Feng dan tinju Holy Fort bertabrakan beberapa kali, tetapi Holy Fort kesal karena sepertinya tidak ada yang terjadi. Skill suci, teriak Holy Fort dengan marah. Akhirnya, dia menggunakan salah satu serangannya yang paling menakutkan. Dia harus membunuh Lin Feng dengan yang ini. Lin Feng memperhatikan bahwa Holy Fort menggunakan salah satu serangan spesialnya, itu adalah perbedaan antara Kaisar Setengah Suci dan Kaisar Suci tingkat rendah. Lin Feng tahu bahwa serangan itu bisa membunuhnya, tetapi dia tidak berniat tersentak. Nine Skills Holy Demon Skill, teriak Lin Feng. Dia berubah menjadi Raja Iblis, dan Iblis Qi-nya memaksa banyak orang untuk melarikan diri. Kekuatan menyerapnya berbahaya. Kamu ingin mati, teriak Holy Fort dengan marah. Dia mengangkat tinjunya dan pukulan Holy Skill-nya menembak ke arah Lin Feng dengan cepat. Siapa yang akan mati? Tantang Lin Feng. Dia juga melemparkan tinjunya. Iblisnya yang menakutkan, Qi berlari ke langit dan kemudian berguling-guling. Langit menjadi gelap dan dipenuhi cahaya. Ketika tinju kedua pejuang bertabrakan, Lin Feng merasakan kekuatan menindasnya dan mendorongnya ke belakang. Energi iblis mulai menyebar dan memberi ruang pada keahlian suci emas. Berlutut dan mohon aku untuk menyelamatkan hidupmu. Teriak suci keempat. Ekspresinya mengerikan ketika dia menatap Lin Feng. Lin Feng menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi, tapi dia tidak berniat tersentak. Teruslah bermimpi. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu. Teriak Holy Fort. Lampu emas menyala, dan energi iblis Lin Feng tersebar. Lengan Lin Feng terasa sakit. Dia memiliki kesan tulang-tulangnya akan hancur. Semuanya menghela nafas. Lin Feng telah mencapai batasnya. Lin Feng, mundurlah, aku akan datang. Kata Song Zuang ketika dia melihat Lin Feng tidak bisa berbuat lebih banyak. Dia bangkit di udara dengan sangat cepat, seperti elang hitam raksasa. Lin Feng tidak merasa ingin mundur, tapi dia sudah menggunakan begitu banyak energi.
Dia harus mundur, jika tidak, dia akan berakhir dengan luka kritis. Terima kasih banyak, teriak Lin Feng, berkedip kembali. Kemana kamu pergi? Teriak Holyford dengan marah. Dia melemparkan tinjunya ke punggung Lin Feng. Kekuatan emas menyilaukannya tampak mengerikan. Moda, siapapun dapat membuat kesalahan, maafkan mereka jika memungkinkan. Kamu terlalu jauh, teriak Song Zuang, dengan marah membuang tinjunya. Lampu biru menyilaukan melintas, dan langit baru telah muncul. Energinya terlihat murni dan suci, dan bahkan suci keempat pun tampak ketakutan. Kamu siapa? Apa yang membuat kamu berpikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku seperti itu? Kencing, teriak suci keempat Moda. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Song Zuang. Song Zuang mengangkat satu kepalan tangan. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerah. Lin Feng menyentuh dadanya dan melepaskan kekuatan hidup untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku akan memberimu batu ilahi. Petik 2. Bab 59, Subscribe Penatua. Orang tua berjanggut putih memberikan 20.000 batu goldli kepada Lin Feng dan tersenyum lebar padanya. Lin Feng telah membuktikan betapa kuatnya dia. Dia bahkan bisa menukar beberapa serangan terhadap Holyford, tidak buruk. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng, mengambil batu gadli. Dia segera menyerap kekuatan 5.000 batu ilahi. Rasanya sangat enak, dia belum pernah merasakan itu sebelumnya. Dia sekarang merasa lebih kuat. Seperti yang diharapkan, batu ilahi itu luar biasa. Namamu Lin Feng, tanya pria tua itu. Dia tampak tertarik. Lin Feng mengangguk dan tersenyum. Memang, Tuan. Petik 2. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Paman, jawab lelaki tua itu, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan tersenyum kecut. Lin Feng segera mengerti apa status sosial orang tua itu. Boom, boom, boom. Suara gemuruh menyebar di udara. Suci keempat Moda mengerang kesakitan dan terpesona. Song Zuang mengingat energinya dan mendarat di tanah. Unicorn melompati dan menangkap Moda suci keempat. Wajahnya pucat pasi. Siapa kamu? Moda tidak mengerti. Song Zuang jauh lebih kuat darinya. Song Zuang sangat kuat, tetapi Moda tidak mengerti. Ketika dia melihat Song Zuang, dia mendapat kesan bahwa mereka berdua berada di level yang sama, kaisar suci tingkat rendah. Aku adalah aku. Hehe, kata Song Zuang, tersenyum dengan mudah. Moda tampak murung. Dia memegang lengannya dan berteriak, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Kami akan bertemu lagi. Petik 2. Lalu dia cepat-cepat meninggalkan Exchange Center bersama Unicorn. Semua orang tercengang. Siapa yang berhasil membuat Moda suci keempat tersentak? Holyford adalah salah satu pembudidaya suci terlemah, tetapi tidak sembarang orang bisa melawannya. Lin Feng dan Song Zuang berdua dipermalukan Holyford hari ini. Lin Feng berjalan ke Song Zuang. Dia bertanya-tanya siapa dia, tetapi tidak bertanya karena Song Zuang tidak ingin memberitahunya. Unicorn pergi, sayangnya. Dia bahkan tidak memanggilmu kakek, kata Song Zuang, tersenyum ramah pada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, itu tidak masalah. Aku hanya ingin memberinya pelajaran yang bagus. Petik 2. Hehe, kamu benar, tetapi jika dia memanggilmu, kakek, itu akan menyenangkan. Song Zuang tertawa. Lin Feng tertawa terbahak-bahak juga. Baiklah, mari kita memenangkan beberapa gadli seton karena kita berada di Exchange Center, kata Song Zuang kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia tidak keberatan. Kehilangan tidak penting di sini. Baiklah, mari kita lakukan, kata Song Zuang. Dia melompat ke panggung pertempuran lain, ingin mendapatkan batu gadli. Lin Feng juga melompat ke panggung pertempuran lain. 1 jam kemudian, Lin Feng telah bertarung 15 pertempuran dan memenangkan 13. Dia telah memenangkan 23.000 gadli seton. Song Zuang telah berjuang 20 pertempuran dan telah memenangkan semuanya, 40.000 gadli seton. Semua orang menatapnya dengan kagum. Tidak ada yang berani bertarung melawannya lagi, mengira dia adalah prajurit yang terlalu luar biasa. Lin Feng telah melakukannya dengan cukup baik juga. Selain 2 kaisar suci tingkat rendah, tidak ada yang bisa menang melawannya. Song Zuang dan Lin Feng menaruh semua batu dewa mereka di atas ring mereka dan meninggalkan Exchange Center. Mereka melompat ke pesawat ulang-alik dan naik ke udara. Lin Feng, seton gadli ini adalah untuk kamu, kata Song Zuang, memberikan 40.000 gadli seton ke Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti, dia bertanya, mengapa, saudara Song Zuang? Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat dengan cepat, ini bagian dari tugas aku, kata Song Zuang. Lin Feng kaget. Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Mengapa Song Zuang sangat membantunya? Song Zuang dipercepat, tersenyum pada Lin Feng dan berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa beberapa orang ingin kamu menjadi kuat secepat mungkin, kata Song Zuang. Dia mengemudikan pesawat ulang-alik lebih cepat dan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka kembali di wilayah utama Sekte Dewa.
Song Zuang kemudian memberikan shuttle ke Lin Feng. Simpan saja. Kamu juga dapat menggunakannya untuk meninggalkan Sekte Dewa untuk mendapatkan pengalaman. Tanpa pesawat ulang-alik, kamu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Petik 2. Mengapa kamu ingin membantu aku? Tanya Lin Feng. Jika Song Zuang tidak memberikan balasan yang memuaskan, Lin Feng tidak akan menerima pesawat ulang-alik atau seton Gadli. Lin Feng tidak suka bergantung pada orang lain. Song Zuang tahu bagaimana Lin Feng, dia hanya tersenyum dan berkata, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan. Jika kamu memenangkan kompetisi besar penggarap suci Sekte Dewa, aku akan memberitahu kamu alasannya, oke. Petik 2. Persaingan hebat penggarap suci. Lin Feng tidak mengerti. Memang, jika kamu menjadi seorang kultivator suci, kamu akan memenuhi syarat untuk mengetahui identitas asli aku, jawab Song Zuang. Lin Feng masih memiliki banyak pertanyaan, tapi dia mengangguk. Apapun yang terjadi, bagaimanapun ia perlu menjadi lebih kuat. Baiklah, jika kamu mengatakannya, Song Zuang, kata Lin Feng. Dia tahu Song Zuang tidak bermaksud jahat padanya. Lin Feng menerima pesawat ulang-alik dan Gadli Stone. Kemudian, Song Zuang juga memberitahunya tentang persaingan hebat para penggarap suci. Lin Feng tertegun, karena itu memang sesuatu yang tidak biasa. Amibody dapat mencoba dan menjadi salah satu dari 5 pembudidaya suci dengan menantang salah satu dari yang ada. Karena itu, jika Lin Feng menantang Holy Fort dan menang, dia akan menjadi Holy Fort, jika dia menantang Holy Third, dia akan menjadi Holy Third. Lin Feng sangat bersemangat. Suci keempat mode harus berhati-hati, kata Lin Feng dengan senyum lebar. Dia sudah bisa membayangkan dirinya membunuh Holy Fort. Bab 60, Subscribe Penatua. Aku pernah mendengar bahwa Lin Feng bertarung melawan mode keempat suci beberapa kali dan kalah setelah beberapa saat, kata Tian Qiong kepada Manan. Mereka bersama-sama. Tian Qiong tampak galak dan marah. Tian Qiong dan Manan berlatih kultivasi di Kun itu sekeras dan sesering mungkin, tapi Lin Feng sudah bisa pergi ke Exchange Center dan memenangkan Gadli Stone. Itulah perbedaan antara murid kelas 2 dan 3 dari Sekte Dewa. Tian Qiong sangat marah karena Lin Feng telah mampu melawan mode dia adalah pembudidaya suci keempat Sekte Dewa dan mengejutkan, Lin Feng telah mampu melawannya. Holy Fort bahkan tidak bisa membunuh Lin Feng. Tian Qiong semakin membenci Lin Feng. Dia terus memberitahu Manan betapa dia ingin membunuhnya. Manan tahu Tian Qiong ceroboh, tapi dia sendiri tidak bodoh. Dia tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tian Qiong, kamu harus mengendalikan dirimu. Lin Feng jauh lebih kuat darimu. Fokus pada kultivasi. Jangan terburu-buru, kata Manan. Dia tidak keberatan memberikan beberapa saran kepada Tian Qiong. Mereka berdua dari kota Zhongzuan, dan keduanya anggota Sekte Dewa sekarang. Tidak, aku tidak bisa menunggu lagi. Lin Feng harus mati dalam 1 hari, kata Tian Qiong dengan marah. Manan tidak bisa menghentikan Tian Qiong. Karena itu, ia melompat ke kursi sedan dan keempat wanita itu membawanya pergi. Tian Qiong menyaksikan Manan pergi dan mengepalkan tinjunya, berteriak dengan marah, "Huff. Kamu tidak punya nyali untuk membantu aku. Sudahlah, aku akan menemukan orang lain." Petik 2. Hehe, kamu pikir membunuh Lin Feng tidak mudah. Aku punya banyak solusi, kamu akan lihat. Teriak Tian Qiong dengan marah. Tian Qiong mendengar seseorang mencibir dengan acuh tak acuh. Tian Qiong berteriak dengan marah, siapa kamu sekarang? Hehe, kamu memiliki temperamen yang sangat buruk, Brother Tian Qiong, kata seorang pria dengan pakaian biru, perlahan berjalan keluar dan berjalan menuju Tian Qiong. Ini kamu. Ketika Tian Qiong melihat pria berbaju biru, dia menatapnya dengan aneh. Itu adalah pria yang berhasil menaiki tangga selama ujian, Kaisar Setengah Suci. Memang, saudara Tian Qiong, kamu ingin bertarung melawan Lin Feng. Kata pria berpakaian biru, tersenyum lebar. Tian Qiong menatapnya. Pria berpakaian biru itu tampan, dengan mata tajam dan udara heroik. Sulit untuk melupakan seseorang seperti dia. Siapa namamu, dan mengapa kamu ingin membantuku? Tanya Tian Qiong. Dia tidak bodoh, dia tahu tidak ada yang mau membantu orang lain secara gratis. Pria itu tersenyum dan menjawab, karena aku ingin membantumu. Kamu bisa memanggil aku Luo Cheng. Petik 2. Baiklah, Luo Chen, kata Tian Qiong mengangguk. Tujuan pria itu tidak masalah, selama mereka bisa membunuh Lin Feng, itu adalah masalah utama. Saudara Luo Chen, bagaimana kita bisa membunuh Lin Feng? Tanya Tian Qiong. Luo Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia mengeluarkan jimat kuning, dengan sesuatu tertulis di atasnya. Apa itu? Tanya Tian Qiong. Jimat kuning terlihat luar biasa, tapi bagaimana bisa membunuh Lin Feng? Luo Ze mengguncang jimat dan 2 kata muncul. Suci keempat. Itu jimat Holy Fort, tanya Tian Qiong. Dia terkejut. Memang, itu jimat Holy Fort. Sekte Dewa memiliki aturan khusus. Tidak ada yang diizinkan untuk mencuri jimat Kaisar Suci,
jika kamu memasukkannya ke kamar Lin Feng dan memberitahu orang tua Sekte Dewa tentang hal itu, mereka akan merawatnya, kata Luo Chen sambil tersenyum. Tian Qiong tampak bersemangat. Tapi, bagaimana kamu mendapatkan jimat? Pasti tidak mudah untuk masuk ke istana Holy Fort, kan? Kata Tian Qiong ragu. Aku mencurinya, tentu saja. Aku mencurinya, ketika dia meninggalkan istananya, kata Luo Chen, tertawa pelan. Dia meletakkan jimat di tangan Tian Qiong. Tian Qiong meraih jimat itu. Dia bersemangat, Lin Feng akan membayar semua yang telah dia lakukan padanya. Mata Tian Qiong berkilau dengan amarah. Luo Chen mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi Tian Qiong. Aku harap kamu bisa sukses. Jika tidak, jika Lin Feng tahu kamu melakukannya, dia tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Luo Chen, sebelum dia menghilang dari sana. Tian Qiong tersenyum dingin dan mengepalkan tinjunya. Lin Feng pasti akan mati sekarang. Tian Qiong pergi dan terbang menuju kediaman Lin Feng. Lin Feng akan menyesal. Lin Feng kembali ke istana Bodhidharma dan di kamarnya pada saat itu. Dia meletakkan batu gadli di sekitar dirinya dan duduk bersila di tempat tidurnya. Dia merasakan energi mereka dan mulai menyerapnya. Aku akan menyerap kekuatan seton gadli yang tersisa sekaligus, pikir Lin Feng, melihat seton gadli. Dia mengangkat tangan kirinya dan 12.000 batu mulai melayang di sekitarnya. Lampu 5 warna menyilaukan melintas di sekitarnya, kekuatan menembus ke dalam tubuhnya. Dia merasa sangat baik, saat dia menyerap kekuatan batu ilahi, mereka menghilang. Waktu berlalu, 5.000 batu tersisa. Dong, dong, dong. Seseorang mengetuk pintu. Lin Feng mendengar suara Tian Qiong. Dia menyingkirkan 5.000 gadli seton dan memanggil Qi-nya. Lin Feng, boleh aku masuk? Teriak Tian Qiong. Masuk, jawab Lin Feng, mengangkat tangan kirinya dan membiarkan pintu terbuka sendiri. Tian Qiong masuk dan tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng dengan dingin. Apa yang dilakukan Tian Qiong di sini? Tian Qiong memperhatikan bahwa Lin Feng tampak marah, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Lin Feng, aku minta maaf karena telah menyinggung kamu berkali-kali. Tolong maafkan aku. Aku mengerti bahwa aku tidak dapat bersaing dengan kamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku iri padamu, jadi aku ingin kamu menderita. Kamu dapat bersaing dengan Holy Fort, bagaimana aku bisa bersaing dengan kamu? Karena itu, aku datang untuk meminta maaf. Kamu tidak perlu memaafkan aku jika kamu tidak ingin, kata Tian Qiong, membungkuk dalam-dalam. Lin Feng tidak bisa melihat wajahnya ketika dia membungkuk, tetapi jika dia bisa, dia akan memperhatikan dia memiliki senyum ganas jahat di wajahnya. Tian Qiong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng, menunggunya bereaksi. Lin Feng tidak siap memaafkannya. Apakah kamu selesai berbicara? Tinggalkan jika kamu selesai berbicara, kata Lin Feng, melambaikan tangan padanya. Dia tidak merasa ingin berbicara dengan Tian Qiong. Ekspresi Tian Qiong berubah seketika, tampak ganas. Tapi dia dengan cepat tersenyum penuh hormat dan menangkupkan tinjunya. Hati-hati, Brother Lin Feng, aku pergi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.